내 팔자를 내가 꼬았지? 안 귀여웠으면 이렇게 결혼도 안 했을 텐데 내가. Queen of Tears cerita bermula di mana ada seorang pemuda tampan yang sedang diwawancarai. Dan dia sedang menceritakan tentang pernikahannya yang begitu bahagia dengan istri tercintanya. Dan dia menceritakan bagaimana awal mula bertemu dengan istrinya. 자꾸 복사기를 발로 차니까. Flashback, dia bekerja di suatu perusahaan sebagai pegawai di Queen of Group. Dia bernama Baek Yoon-woo. Dia pemuda yang sangat pintar, jujur dan baik hati. Dan pekerja keras tentunya. Suatu hari di perusahaan tersebut, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang membuatnya jatuh hati. Wanita itu adalah seorang putri pemilik dari perusahaan tersebut yang dimana dia diminta ayahnya untuk menyamar menjadi seorang karyawan di perusahaan miliknya. 당시 제 아버지가 대표로 계시던 퀸즈 백화점에 Dan dia adalah Hong Ae-in yang dijuluki sebagai ratu dari Queen of Group. Di pagi hari dia kesulitan untuk memakai fotokopi sehingga membuatnya kesal dan menendangnya, yang dimana Yoon-woo melihatnya dan menolong memperbaiki mesin fotokopi itu. 걱정이 되더라고요. 왜요? 복사기가. Dan Ae-in berpikir pria ini menyukainya. Dan semua karyawan semuanya mulai bergosip tentang mereka, sehingga membuat Yoon-woo khawatir dan takut kalau Ae-in akan dipecat nanti. Ae-in bertanya kepada Yoon-woo kenapa mengkhawatirkannya kalau dirinya nanti akan dipecat. Kenapa alasannya? Sehingga Yoon-woo sendiri tidak bisa menjawabnya. 네? 왜 놀라냐고요? 내가 혼나는데 백현우 씨가? Pada malam harinya setelah pekerjaan selesai, Ae-in akan pulang. Yoon-woo memberanikan diri menghampirinya untuk meminjamkan payung karena di luar sedang hujan deras. Dan merasa khawatir memintanya untuk memakai payung. 비 맞지 말고. 아니, 나 괜찮으니까. Dan Yoon-woo kemudian mengungkapkan perasaannya dan berkata kepada Ae-in untuk mendengarkannya baik-baik. Bahwa dirinya sekolah di jurusan hukum dan orang tuanya tinggal di selatan, di mana para warga menghormatinya. Kami memiliki 30 sapi dan menyewa apartemen studio dengan pembayaran per tahun. Dengan kata lain, aku memiliki tabungan. 마을에선 유지 소리 듣는 집이고요. 예를 들면 소가 30마리가 넘어요. Jadi jika kamu dipecat oleh perusahaan, aku akan menjagamu dengan baik. Dengan kata lain, Yoon-woo melamarnya, guys. 그냥 내가 좋아서 그래요. Itu membuat Ae-in terkejut dengan keberaniannya dan Yoon-woo menanyakan pendapatnya dan meminta untuk mempertimbangkannya. Kemudian Yoon-woo pergi dan Ae-in tersenyum. 백현우 씨, 괜찮다고요. 나는요. Namun keesokan harinya setelah Ae-in memberitahu siapa keluarganya dan kehidupannya, itu membuat Yoon-woo terkejut dan mengundurkan diri dari perusahaan dan menghilang tiba-tiba. 내가 누구 딸인지 알고 나서 충격받은 그 사람이 Ternyata Hyun-woo kembali ke rumah orang tuanya, guys, di desa. Dia masih shock. Pada saat bangun, Hyun-woo mendapatkan pesan dari Ae-in untuk keluar rumah. Dan ternyata Ae-in mencarinya dan datang untuk menjemputnya. Dan kemudian mereka bertemu. Dan akhirnya mereka menikah, guys. 세계의 결혼이라고들 했었죠. Namun di balik pernikahannya mereka berdua, kebahagiaan itu tidak ada. Karena ternyata setelah pernikahan hanyalah konflik dan krisis keluarga. Dan pekerjaan yang selalu timbul jauh dari ekspektasi yang Yoon-woo harapkan. 피해를 본 매장들이 얼마든지 부당 대우로 언론에 제보할 수도 있고 소송을 걸 수도 있습니다. Tetapi ketidakbahagiaannya harus dia tutupin karena mereka dari keluarga konglomerat yang tidak boleh ada skandal sama sekali. Sejak pernikahannya mereka tidak sekamar dan setiap harinya mereka tidak pernah berbicara tentang kisah cinta mereka. Yang dibicarakan hanyalah masalah keluarga dan pekerjaan. 우리 사이 안 좋다고 사람들한테 소문내고 싶어 안달이 난 거야? 우리 관계와 일은 별개야. Yang dimana membuat Yoon-woo tertekan dan sedih, frustasi, dan tidak pernah diperbolehkan punya keputusan sendiri sebagai kepala keluarga dan tidak dihargai oleh istrinya.
Pekerjaan Yunwoo sendiri sekarang adalah direktur merangkap sebagai pengacara dari Queen of Group itu sendiri. Yang dimana teman-temannya Yunwoo, para pengacara sendiri menganggap istrinya Yunwoo gila dan memprediksi perceraian di antara mereka. 네, 현우 그 자식이 잘못했네. 아니 왜 이런 부탁을 하냐고 곤란하게. 그러니까 솔직히 공부는. Suatu hari Yunwoo sedang rapat bersama tim hukumnya. Lalu dipanggil istrinya ke ruangan yang menurut sekretaris bahwa istrinya sangat marah dan kesal, yang sehingga membuat Yunwoo meninggalkan rapatnya. Ain mengatakan salah satu klien yang bekerja sama dengannya ditutup tokonya karena Ain tidak menyukainya. Tetapi menurut Yunwoo, kita tidak bisa menutup begitu saja karena ada peraturannya dan akan melanggar hukum. 대형 요청업체가 입점업체의 갑질하는 관행을 바로잡으려고 법률이 여러 번 바뀌었거든요. Ain tidak peduli, bagaimanapun Yunwoo harus mengikuti perintahnya. Ain marah di depan semua karyawannya yang dimana Yunwoo kehilangan harga dirinya sebagai suami. 백현 의사님, 내가 지금 의견 묻는 것 같아요? Sehingga setiap masalah pekerjaan itu membuat mereka bertengkar terus. Yunwoo terus berpikir dan merasa sudah bulat ingin bercerai dan membuat perjanjian perceraian dan ingin memberitahukannya kepada keluarga semuanya. Yunwoo mendapatkan pesan karena dipanggil ke acara pertemuan keluarga. Dan ini adalah orang tuanya Ain, guys, mertua Yunwoo. 연락을 해야 와? 이 시간에 와야 하는 걸 몰라서? Bersama adik-adik iparnya. Adik iparnya mengatakan kalau tim perdagangan adil mencoba menghubungi Yunwoo terus. Adik iparnya dan mertuanya meminta Yunwoo untuk membantunya. 싸운 정도가 아니라 그 회의실에 있던 사람들 다 숨막혀 죽을 뻔했다고. Yunwoo mencoba untuk menjelaskannya bahwa dia tidak bisa, tetapi adik iparnya dan mertuanya tetap memaksanya. 서로 지켜야 할 영역이란 게 있으니까. 하라면 하지 뭔 말이 그렇게 많나? Dan di pertemuan itu juga mertuanya menginginkan Yunwoo dan Ain mempunyai seorang baby untuk keturunan mereka, di mana Yunwoo dan Ain pun terkejut. 긴 곧 태어날 우리 외손녀지. 태어날 수의 빛날빛. Dan terlebih lagi yang membuat Yunwoo sedih, setelah melahirkan seorang baby nanti, Yunwoo harus pergi ke luar negeri untuk sekolah lagi. Jadi harus berpisah dengan babynya. 백수빈이 아니고 홍수빈인가요? Dan juga mertuanya meminta nama belakang babynya menggunakan dengan marga mengikuti marga Hong dari keluarga ibunya yang konglomerat, bukan mengikuti marga Yunwoo sebagai ayahnya. 엄마 성 붙이는 거 혹시 별론가? 호주제도 폐지가 됐고. Setelah pertemuan itu, Yunwoo bicara dengan Ain, menanyakan masalah baby. Apakah benar Ain ingin seorang baby? Yang dimana Yunwoo disuruh belajar lagi di luar negeri tanpa harus mengasuh dan bersama babynya. 이 와중에 애를 갖자고. 그 다음에 나는 혼자 해외로 가고. Yunwoo tidak setuju dengan rencana yang sudah dipersiapkan itu. Ain menjawab jika itu diperlukan, kita harus mengikuti keinginan ayah dan ibu. Dan kita juga harus menghadiri wawancara lagi. 그럼 하라는 거 하고 가라는 요약 가. 애도 다른 사람들이 다 알아서 키워줄 거고. Yang dimana Yunwoo marah tidak mau diwawancari lagi karena menurutnya itu adalah sebuah kebohongan pernikahan yang seolah-olah bahagia tetapi kenyataannya tidak. Yunwoo muak dengan semuanya lalu pergi. Ain biasa saja melihat suaminya seperti itu. 행복해 미치는지 다 얘기하라고. Yunwoo pergi menemui sahabatnya dan curhat mengenai rumah tangganya yang tidak bahagia. Yunwoo tertekan dengan semuanya dan selalu mengatakan ingin bercerai. Yunwoo tidak tahan dengan semua yang sehingga membuatnya mabuk berat dan menangis. 안 귀여웠으면 이렇게 하면 안 했을 텐데 내가. Bahkan pada saat Yunwoo keluar rumah pun dan mabuk dibuntuti oleh bodyguard suruhan istrinya, yang dimana Yunwoo tidak mempunyai privasi sama sekali untuk dirinya. 난 그냥 여기 버리고 가. 집에 잘 배달될 거니까. 어떻게? Temannya hanya melihat dan mendengarkannya, merasa iba dan kasihan kepada Yunwoo. Yunwoo pada saat pulang sambil berjalan dan menangis hanya berteriak meminta kepada bodyguard itu untuk pergi. 이거 봐서 뭐하러 집에 가는 길에. Di mana Yunwoo sedang dalam perjalanan pulang sambil mabuk dan bernyanyi.
잠들게 하라. Sedangkan Hae-in memandangi foto suaminya. Keesokan paginya, Yoon-woo kembali bertugas ke pengadilan. Dan rekan-rekan pengacaranya selalu bergosip tentang dirinya yang mengatakan kalau Yoon-woo tidak mempunyai harga diri sebagai laki-laki dan pengacara. 빈지에서 사고친 친척도 뒤치다거리다고 다닌다잖아. Yang pekerjaannya selalu membereskan kekacauan masalah mertuanya dan keluarga mertuanya. Dia adalah aib bagi kita sebagai pengacara. Namun Yoon-woo berusaha tidak terprovokasi dan tetap sabar. Yoon-woo mendatangi seorang wanita di penjara. Dia adalah bibinya Hae-in, adik ayah mertuanya. Dia dipenjara karena tuduhan telah menyerang seorang wanita bernama Sol-hee, yaitu pacar kakeknya sendiri, yang dia anggap telah merebut posisi ibunya dan menyebabkan ibunya pergi untuk selamanya. Sehingga pacar kakeknya terluka dan masuk rumah sakit. Dan juga bibinya Hae-in bercerita kalau dia sudah menikah 3 kali dengan berakhir perceraian. Dia tidak terima kalau siapa saja yang mencoba bercerai akan mendapatkan akibatnya dan akan menderita. 난 아무래도 나를 횡령으로 고발한 내부 고발자가 모술이 그냥 같아서 머리채 잡은 건데. 그런 것도 죄가 되나? Yoon-woo mencoba menenangkan dan mengatakan kepada bibinya jika ingin bercerai, bercerailah baik-baik bibi dengan tidak menimbulkan masalah apapun. Tetapi prinsip bibinya tidak bisa. Balas dendam adalah jalan yang terbaik. Itu adalah yang utama baginya dan menurutnya. 내 특장기는 복수라네. 이미 아주 잘 알고 있습니다, 고모님. Dan bibinya meminta melepaskannya pada saat acara peringatan kepergian ibunya. Acara peringatan nenek dari keluarga Hae-in akan dimulai, di mana semuanya sedang bersiap-siap. Dan ini adalah pacar dari kakeknya Hae-in yang bernama Sol-hee, guys, yang diserang sama bibinya Hae-in tadi yang dipenjara. Ibunya Hae-in mengatakan kenapa tidak memakai hanbok. Acara akan segera dimulai. Kamu sudah 20 tahun bersama kami telah menganggapmu seperti keluarga. Dan dia menjawab, aku tidak bisa memakainya. 20년 넘게 한 집 사셨으면 가족이지. 가족이 별건가요? Nah guys, ini adalah kakeknya Hae-in sebagai pemilik utama dari perusahaan grup Queen. Sol-hee pacarnya menjawab, baik aku akan memakainya. Yang dimana membuat ibunya Hae-in terkejut dan jengkel kepadanya. Dan berkata dasar wanita licik. 안 입을 거야? 입어야죠, 회장님. Acara peringatan dimulai. Pada saat dimulai, datanglah bibinya Hae-in yang tadi dikeluarkan oleh Yoon-woo dari penjara. Bibinya Hae-in membuat keributan dan marah besar kepada ayahnya dan bertanya kepada ayahnya kenapa membawa pacarnya di acara sakral peringatan ibunya. Dia tidak pantas di sini. 전년이 누군지 잊었어? 우리 엄마가 누구 때문에 죽었는데? Dan juga bibinya merasa kecewa karena dimasukkan ke penjara hanya karena menjambaknya saja. Ayahnya mencoba menjelaskan dan membela pacarnya bahwa bukan salahnya ibumu pergi. Ibumu pergi karena sakit jantung. 남자야, 누나 화병 아니야. Semua keluarga melihat bibinya tidak ada yang berani menyelaknya. Hanya saja Hae-in dan adiknya mencoba untuk menenangkannya. Bibinya hanya menangis dan pada akhirnya peringatan upacaranya dilanjutkan kembali. Di luar pun sedang kedatangan tamu yang sudah tidak datang selama 19 tahun, yaitu seorang putranya yang lain yang ingin menemui acara peringatan ibunya. Namun tidak mau masuk ke dalam karena ayahnya membencinya. Dan ini adalah para menantu laki-laki lainnya yang sedang membicarakan Yoon-woo. Mereka merasa kasihan terhadap Yoon-woo karena acara peringatan ini berbarengan dengan acara ulang tahun ayahnya yang ke-60. Sampai-sampai dia tidak bisa datang ke desanya untuk melihat ayahnya ulang tahun. Dan mereka mengatakan Yoon-woo memiliki ayah mertua yang sangat mengerikan. 형님은 오늘 아버지 생신이시래요. 그것도 환갑. Setelah acara peringatan selesai, ada salah satu pegawai menemui ayah mertuanya Yoon-woo. Dia sudah bekerja selama puluhan tahun di Queen of Group. Dia datang untuk mengundurkan diri. Tetapi mertuanya Yoon-woo tidak setuju untuk pengunduran dirinya. Tetapi pegawai itu sudah bulat dengan keputusannya. 사직서 제출하신 건 봤는데
나 진짜 수리 안 하고 싶어요. Sehingga dengan keputusannya tersebut membuat ayah mertua Yunwoo tidak suka dan memerintahkan kepada Yunwoo untuk melakukan hal-hal yang membuatnya malu dan rugi karena telah keluar dari perusahaan kita. Yunwoo sendiri bingung dan bertanya kepada mertuanya, "Ayah, kenapa kita harus melakukan hal-hal yang merugikan untuknya? Dia sudah mengabdi selama puluhan tahun. Kalau dia ingin keluar, kenapa tidak dibiarkan saja keluar dengan tenang?" Menurut Yunwoo. 그래도 함께한 세월이 긴데 그렇게까지 팔다리 다 자르는 게 Ayah mertuanya langsung berkata tidak akan ada yang bisa meninggalkan atau mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kita maupun perusahaan kita dengan tenang kalau dia sengaja meninggalkan kita tanpa seizin kita. Yunwoo langsung kaget mendengar mertuanya berkata seperti itu, membuatnya menjadi takut akan keinginannya bercerai. Itu berarti meninggalkan mereka. 동수칠 준비하던 놈들한테 경고하는 거야. Dia nanti juga akan mendapatkan hal yang sama seperti karyawan itu, keluar dengan tidak tenang, dipermalukan, dan menderita seterusnya. Yunwoo yang takut keluar ruangan dengan pelan-pelan. Keesokan paginya, Yunwoo langsung konseling dengan dokter kejiwaan karena pernikahannya ini membuat dia sangat tertekan dan depresi. Karena setiap harinya di rumah dan di kantor dia hanya bertemu dengan keluarga istrinya, sehingga membuat dokternya juga kebingungan dan entah mau bicara apa. 이 보기 드문 대가족이시네요. 다복하달까? Yunwoo merasa diperdaya oleh istrinya karena mempercayai ucapannya saat akan menikah dulu. Istrinya berkata, "Percayalah padaku, aku tidak akan pernah membuatmu menangis." "Aku begitu bodoh, dokter." 내가 저 하나 보고 이 집을 와서 3년을 그 구박을 당했는데 Karena ingin mempunyai suami yang bisa membantu semua pekerjaan ayahnya. Yang aku rasakan sekarang bukanlah cinta, tapi aku membencinya sekarang, dokter. Aku membencinya, dokter. 근데 더 싫은 게 제 와이프예요. Ekspresi dokternya di sini kocak banget, guys. Dokter hanya berpesan bertahanlah ya, semangat. Dan wanita ini adalah Grace, pemilik spa langganan ibunya Hein. Dia juga biasa disebut sebagai mak comblang para putra-putri konglomerat. Dia mengatakan kepada temannya kalau Hein tidak mendengarkanku dan menikah dengan orang biasa-biasa waktu dulu. Dan sekarang kalau dia ingin menikah lagi, dia harus mendengarkanku. 내 말 안 듣고 지멋대로 결혼한 홍혜인이가 요즘 얼마나 후회 중인데? Namun pada saat di lift, Hein justru cuek dan acuh terhadapnya dan mengatakan hal-hal yang membuat Grace marah. Dan Grace sendiri menjadi tidak suka dan akan merencanakan sesuatu supaya pernikahannya bubar. Kemudian Grace menemui Yunwoo. Grace berpura-pura dan bercerita kalau dia mempunyai klien yang pergi karena kecelakaan. Putra-putrinya tidak akan mendapatkan warisan karena sebelum menikah sudah ada perjanjian pranikah, yang dimana kalau dia sudah pergi, istri ataupun putra-putrinya tidak akan mendapatkan warisan apapun. 자식 돈은 조카한테 넘긴다. 근데 그 집에 아직 애가 없거든. Begitu juga sama dengan kamu pengacara Yunwoo. Istrimu juga sudah membuat surat wasiat. Pasti kamu tahu waktu kamu menikah dulu. Hein membuat perjanjian pranikah, masa kamu tidak tahu isinya? Bahwa Hein akan menyerahkan harta saham dan kekayaan yang lainnya hanya untuk grup Queen. 홍혜인 사장님도 결혼 전에 유언장 썼잖아요. Dan itu semuanya tidak akan jatuh kepadamu kalau kalian bercerai ataupun Hein pergi karena sakit. Perkataan Grace membuat Yunwoo terkejut dan marah. Karena Yunwoo merasa Grace terlalu ikut campur terhadap rumah tangganya. Grace mengatakan lagi kalau Hein hanya ingin memiliki suami yang menjadi tambahan budaknya di daftar keluarga, bukan karena cinta. Saat itulah kamu muncul, kasihan sekali kamu Yunwoo. Grace mencoba memprovokasi Yunwoo, tetapi Yunwoo diam saja, guys. 호적에 올릴 머슴을 찾고 있었다니까. 근데 배 기사님이 딱 Yunwoo bimbang dan kacau pikirannya. Setelah pulang kerja, Yunwoo bergegas pergi. Namun di lift bertemu dengan Hein istrinya. Hein mengajak bertemu, namun Yunwoo menjawabnya tidak mau. Aku tidak mau pergi denganmu lagi, kemanapun kamu ajak. Dan Yunwoo pergi. 왜냐면 나는 너랑 어디도 같이 안 갈 거니까. Yunwoo lalu pergi menemui ke desa orang tuanya untuk meminta maaf karena tidak bisa datang di acara ulang tahun ayahnya.
Dan ini adalah ayahnya Yunwoo guys. Dia adalah kepala desa di desa tersebut. Dan ini adalah ibunya. Mereka seorang petani dan peternak. 왜 또 급발진하고 그래? 내가 분명히 안 그래 했지? Yunwoo bahagia bertemu dengan mereka. Yunwoo makan masakan ibunya dengan lahapnya. Yunwoo merasa damai dan bahagia di sana. Dan ini adalah kakaknya Yunwoo. Dia memiliki salon di desa tersebut. Kemudian kakaknya dan kakak iparnya datang. Mereka berkumpul karena senang Yunwoo datang. Mereka berbincang-bincang. Lalu Yunwoo mengumumkan sesuatu, yaitu keinginannya untuk bercerai, yang dimana keluarganya terkejut dan tidak menginginkan itu terjadi. Karena banyak orang yang menginginkan menikah dengan konglomerat dan kamu terpilih. Kamu beruntung, Yunwoo. 그래서 나 이혼하려고. 아버지, 엄마, 저 혜인이랑 이혼하려고 해요. Dan mereka tidak setuju, semuanya kecuali ibunya yang melihat Yunwoo sepertinya sesak dengan pernikahannya. Melihat dan merasakan kesedihan putranya, ibunya berkata apa salahnya dengan perceraian. Dan kakaknya tetap marah kalau sampai bercerai, karena menurutnya kamu itu egois. Ibu menjual 30 sapi kita untuk kita bisa ke Seoul dan menghadiri pernikahan kamu dan biaya pernikahan kamu. Sekarang kamu mau bercerai. Kakaknya geram sama Yunwoo guys. 엄마 아빠가 소팔아서 너 서울로 유학 보내느라 난 대학도 못 갔어. Dan Yunwoo juga marah sama kakaknya, seperti merasa dimanfaatkan kakaknya. Dan Yunwoo langsung pergi saja meninggalkan kakaknya. Setelah kembali ke rumah, Yunwoo merenung lagi dan mengambil kertas perceraiannya dan akan masuk ke ruangan Haein istrinya. Pada saat masuk, mereka sama-sama berkata akan ada yang ingin dibicarakan. Yunwoo mengalah dan menjawab, kamu duluan saja ingin berkata apa? 나도 할 말 있으니까 나부터 하겠다고. 먼저 해. Lalu Haein berkata, aku sekarat dan waktuku hanya 3 bulan. Itu membuat Yunwoo terkejut dan shock. 죽는데 3달 정도 남았대. Tadi waktu di lift aku ingin mengajakmu ke dokter dan dokter mengatakan itu kepada aku. Baiklah, sekarang apa yang ingin kamu katakan? Dan Haein menghampiri Yunwoo. Yunwoo dengan gugupnya dan menyembunyikan lagi kertas yang akan diberikan kepada Haein dan berkata terpatah-patah, aku hanya ingin meminta maaf karena perbuatanku selama ini. Dan untuk seterusnya, aku akan memperlakukanmu dengan baik. 앞으로는 그런 일 없을 거다. 내가 진짜 잘하겠다. 난 Yunwoo matanya berkaca-kaca menahan tangis. Sikapnya langsung berubah guys mendengar Haein umurnya 3 bulan lagi. Dan berkata, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku sangat terkejut. 나더러 너 없이 살라고? 나 지금 너무 기가 막혀서. Dan Haein sendiri bingung dengan sikapnya Yunwoo. Lalu Yunwoo langsung memeluk Haein guys. Mana saat Yunwoo meminta maaf dan berkata akan memperbaiki dan memperlakukan istrinya sebaik mungkin. Dikarenakan waktunya hanya tinggal 3 bulan lagi. 못 산다. 이렇게 단정을 지은 건 아니고. Yunwoo mengajaknya duduk bersama, lalu meminta Haein menceritakannya. Lalu Haein menceritakan pada saat pergi ke dokter, dia merasa ada di lobi rumah sakit. Namun jam berputar kencang dan merasa entah ada di mana. Banyak kabut, lalu tiba-tiba dia sudah ada di ruangan dokter lagi. Itu membuatnya heran karena hal itu sering terjadi. Ternyata dokter memvonis aku mempunyai penyakit tumor di kepala yang sudah tersebar dan mengakibatkan aku sering lupa ingatan dan berhalusinasi. Dan itu benar, aku sering melupakan janji pekerjaan dan janji bertemu denganmu. Jadi semua ini bukan kesengajaan, tapi karena penyakitku. Dokter berkata waktuku hanya tinggal 3 bulan lagi. 클라우드 세포종인데 정말 보기 드문 케이스입니다. Yunwoo mencoba untuk menenangkan Haein dan menyuruhnya beristirahat dan jangan pikirkan apapun. Siapa tahu ini adalah diagnosis yang salah. Aku juga sendiri tidak tahu apakah aku akan bisa tidur nyenyak atau tidak setelah mendengar keadaan kamu ini. 일단은 다 잊고 푹 자고. 이 기분에 잠이 오겠어? Dan ternyata guys, Yunwoo tidurnya sangat nyenyak dan pulas. Bangun di pagi harinya dalam keadaan senang dan berkata, sungguh berbeda dengan hari kemarin. Lalu Yunwoo bersenandung dan berkaca, aku akan berpisah dengannya tanpa harus bercerai.
Kenapa mendengar waktunya 3 bulan lagi tubuhku tersenyum? Tidak boleh seperti ini. Mungkin ini adalah efek dari sakit hati karena sudah terlalu lama tidak dihargai dan dihormati oleh istri. 내려가 이꾸리. 내려가. Lalu Yunwoo masuk ke kamar Haein dan mengeceknya. Yunwoo memanggil-manggil namun Haein terdiam saja. Dan Yunwoo kaget karena Haein tidak bergerak sama sekali. Lalu Yunwoo menghampirinya lagi dan mencoba membangunkannya, dan ternyata Haein bangun. Haein bertanya, "Bagaimana tidur kamu? Dan wajahmu kenapa sangat cerah sekali hari ini?" Yunwoo gugup saat ditanya Haein seperti itu, karena yang sebenarnya tidurnya sangat pulas dan nyenyak sekali. 피부도 유난히 좋아 보이네. 내가? Keesokan paginya, adiknya Haein dipanggil oleh kakeknya karena adiknya diberikan kepercayaan mengelola bisnis. Namun dia gagal karena adanya kesalahan. Kakeknya memarahinya dan adiknya terkejut, shock sehingga terjatuh dan pingsan. Lalu dirawat di rumah sakit. Sedangkan Haein dan Yunwoo bertemu dokter kembali untuk meminta penjelasan. Dokter hanya bilang ada yang sembuh hanya karena keajaiban saja. Kalau untuk Haein, untuk saat ini hanya pengobatan saja yang bisa dilakukan. Lalu mereka kembali pulang. 정말 유감입니다만 재검진 결과는 같습니다. Haein bertemu dengan ibunya. Ibunya justru memarahi Haein karena adiknya masuk rumah sakit. Ibunya menyalahkan Haein atas apa yang terjadi. Haein menjawab, "Kenapa ibu hanya peduli sama adik? Aku saja sedang menghadapi masalah serius." Tetapi ibunya tidak mau mendengar dan menjawab tidak peduli sama sekali. Yang ibunya pedulikan hanya adiknya, guys. 아, 그래? 그럼 난 뭐 가만히 있을 것 같니? Haein sedih mendengarnya dan mengatakan, "Aku kuat, aku bisa mengatasi semuanya sendiri." Yunwoo bertemu dengan sahabatnya dan Yunwoo menceritakan semuanya dan berkata jangan menceritakan ke siapapun. Sahabatnya pas mendengar cerita Yunwoo terkejut dan justru ingin jabat tangan karena ini menurutnya adalah berita yang sangat bagus. Tanpa kalian harus bercerai, kalian akan berpisah dalam waktu 3 bulan. 우리 악수를 하자. 하지마. Ya, anggap aja aku seperti sahabat bajingan. Tapi bagaimanapun aku kasihan terhadap kamu, Yunwoo. Dan kamu juga akan mendapatkan warisannya, kecuali ada perjanjian pranikah. 알잖아. 그 재판 가면 별 소용도 없어. 유언장에 딱 박아놨으면 모를까. Yunwoo menjawab, "Iya, ada sebelum menikah dia membuatnya. Dan aku menikah hanya karena aku percaya kepadanya dan mencintainya, tidak pernah berpikir ke situ. Tetapi karena selama 3 tahun ini dia bersikap seperti itu kepadaku, jadi aku membencinya sekarang." 야무지게 써놓고 공증까지 다 받아놓은 다음에 Lalu sahabatnya memberikan ide supaya Yunwoo dalam waktu 3 bulan memberikan perhatian dan cintanya sepenuh hati kepada istrinya, supaya hati istrinya luluh dan mengubah surat wasiatnya dan warisannya jatuh kepadamu. Lalu Yunwoo berteriak, guys, ke sahabatnya dan berkata, "Memang aku mata duitan apa?" 그 속물로 보이냐? Dan keesokan paginya Yunwoo sikapnya berubah menjadi romantis kepada Haein dengan membawakan bunga yang indah ke kantor untuknya. Lalu setiap makan sekarang Yunwoo berada di dekatnya dan mengupas udang untuk Haein. 이제 가까이서 먹으려고. Pada saat rapat pun Haein tersedak. Yunwoo langsung meminta membawakan ambulan kepada sekretarisnya karena khawatir. Dan pada saat pulang kantor pun Yunwoo memberikan jaketnya untuk dipakaikan ke Haein dan memegang tangannya, sehingga membuat Haein aneh. Dan apalagi ekspresi wajah sekretarisnya merasa geli sendiri melihatnya, guys. 아, 진짜. 차라리 싸워라, 어? Dan pada saat makan malam bersama keluarga, Haein dan ibunya berseteru-teru soal gugatan tanah. Yang keduanya tidak mau mengalah. Dan Yunwoo membela Haein 이 사람 몸이 좀 안 좋은 것 같아서요. dan membawanya keluar. Yunwoo mengatakan, "Kenapa tidak mengatakan kepada keluarga kamu kalau kamu sedang dalam keadaan sakit sekarang? Kenapa harus menyembunyikannya? Apakah mereka tidak akan curiga?" 가족들한테 안 들키고 싶다며. Haein justru menjawab, "Aku lebih curiga kepadamu dengan sikap kamu yang menjadi romantis dan menatapku dengan penuh cinta. Itu yang aneh." 지금 가장 수상하게 구는 건 당신이야.
Aku minta bersikap seperti biasa saja, jangan dramatis. Lalu Hein pergi. Di mana Yunwoo bercerita kembali ke sahabatnya bahwa dirinya menjadi romantis dan perhatian itu gagal total. 사랑해서 결혼하는데 결혼하면 왜 사랑을 안 하지? Dan Hein tidak menyukainya. Lalu sahabatnya berkata kalau begitu cintailah dia lagi seperti dulu waktu awal kalian menikah, apa adanya. Kalian dulu saling mencintai, kenapa sekarang cinta itu hilang? Cobalah untuk membangkitkannya kembali. Dan Yunwoo mencoba untuk rasa cinta itu bisa kembali, guys. 사랑도 그래요. 다 까먹은 것 같아도 막상 하잖아. Adegan bibinya Hein datang ke acara pernikahan. Bibinya Hein membuat keributan lagi dan menampar seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah mantan suaminya yang akan menikah kembali dengan sekretarisnya sendiri. Dan akhirnya acara pernikahan itu berantakan, guys, kacau balau. Dengan keributan yang dia buat, bibinya Hein mendapatkan masalah lagi dengan hukum. Padahal baru saja keluar karena penyerangan pacar kakeknya. Dan Yunwoo lah yang selalu membereskannya kembali. Kakeknya Hein sedang bermain Go bersama pacarnya. Dan kakeknya berbicara ke pacarnya mengatakan kalau sikap Bongju bibinya Hein bersikapnya terlalu manja. Walaupun dia sudah berumur 50 tahun. 50이 넘었는데 안 든다면 영영 안 드는 걸로 봐야겠지. Pada saat bermain, kakeknya Hein kalah oleh pacarnya. Dan pacarnya meminta sebuah permintaan dan mengabulkannya nanti pada saat aku memintanya. 어쨌든 지셨으니까 제 소원 하나 들어주셔야 돼요. Ayahnya Hein dan ibunya sedang berjalan-jalan sambil menikmati bulan. Dan ayahnya berkata jangan terlalu kejam kepada Hein. Dan pedulilah kepadanya, karena waktu dia lahir kamu begitu bahagia. Ibunya menjawab itu sebelum putra kita Suwon ada. Tapi dia telah pergi sekarang dan ibunya menyalahkan Hein, guys. 난 아직도 우리 수아니가 왜 그렇게 죽어야 했는지 모르고 있어. Ternyata mereka mempunyai 2 putra, yang satu telah pergi karena kecelakaan. Perginya kenapa belum diceritakan ya, mungkin nanti di episode selanjutnya. Dan kebetulan Hein juga sedang berada di sana dan Hein mendengarnya. Lalu Hein bersedih. Di malam harinya, Yunwoo searching tentang penyakitnya Hein. Apakah benar-benar ada peluang untuk bisa menyembuhkannya sampai Yunwoo ketiduran, guys. 3개월을 선고받았지만 30년째 생존. Lalu Hein kembali ke rumah dan masuk ke kamarnya Yunwoo. Hein melihat Yunwoo ketiduran. Dan kemudian Hein juga membaca apa yang Yunwoo baca tentang penyembuhan dan pengobatan penyakitnya. Dan kemudian Yunwoo terbangun dan melihat Hein ada di depannya. 왜 불편하게 자? 침대에서 자지. Hein berkata, aku telah salah paham kepadamu. Aku pikir kamu punya maksud-maksud tertentu kepadaku karena perhatian dan romantis banget selama ini. Tapi sekarang aku yakin kamu tulus. Di antara semua keluargaku yang ingin aku hidup, hanyalah kamu. Yang lainnya tidak memperdulikan aku sama sekali. Jadi aku ingin hidup sekarang hanya untukmu, Yunwoo. Aku akan bertahan apapun yang terjadi hanya untukmu. 내가 당신 봐서라도 절대 쉽게 안 죽을 거니까. Dan Yunwoo sendiri kaget Hein berkata seperti itu. Dan Yunwoo langsung lemas. Adegan adiknya Hein dan istrinya sedang berbicara. Istrinya berkata, direktur keuangan kita Junho ingin memperkenalkanmu dengan seseorang karena dia tidak enak soal masalah kegagalan kemarin. Dia ingin menebusnya dan memperkenalkanmu dengan investor kaya. Dia orang Korea Amerika namanya David Yoon. 만회한다고 누구 소개시켜드리려고 추진 중인 모양이던데. Dia datang ke Korea belum lama ini. Dia sedang mencari investasi baru bernilai 2 triliun won. Dan Hein berencana memasukkan Herkina ke tokonya. Toko pertama mereka di Asia adalah di Seoul. Hein datang ke acara peluncuran perdana dari Herkina. Lalu Hein dihampiri oleh temannya yang sudah lama tidak bertemu. Mereka sama-sama orang konglomerat yang mempunyai pujasera juga. Temannya mencoba mendekati perusahaan Herkina juga supaya bisa bekerja sama dengannya. Dan dia memprovokasi dan berusaha menyindir Hein dan menjatuhkannya karena Hein datang sendirian. Sedangkan yang lainnya datang membawakan pasangan, mereka bahkan membawa keluarganya. 다들 부부 동반, 연인 동반, 가족 동반이다? 파트너도 친구도 없이 여기 혼자 온 거. Aku tahu kamu tidak punya teman sama sekali. Kasihan kamu, Hein.
Hein kemudian pergi ke toilet karena terpancing oleh temannya, dan Hein berusaha menelpon suaminya untuk datang. Namun Hyunwoo tidak bisa datang karena sedang berada di pengadilan, sedang sidang. 어디야? 재판 있어서 법원. Namun ternyata temannya mendengar itu justru makin meledeknya dan berkata, "Kita semua sudah dengar rumornya kalau suamimu menikahimu hanya ingin uangmu saja. Kalian berdua sudah berpisah dan akan segera bercerai." Lalu temannya membanggakan dirinya sendiri kalau dia sudah menikah 4 tahun dan hubungannya damai dan romantis, dan merasa dicintai sekali oleh suaminya, dan mengatakan kepada Hein, "Tidak sepertimu tidak dicintai oleh suamimu." 결혼해서 4년을 한 번 싸우지도 않고 무탈하게만 보내다 보니까. Lalu Hein keluar, dan pas keluar Hein melihat David Yoon investor kaya itu. Dan ternyata dia adalah Eun-sung teman kuliahnya dan mantan pacarnya Hein sendiri. Lalu mereka bertemu dan berbicara. David merasa mereka sedang reuni dan membicarakan masa lalu. Sedangkan Hein sendiri berkata tidak terlalu ingat masa lalu, dan Hein langsung menembak Herkina langsung saja bergabung dengan Queen, yang membuat David terdiam. 나 예난의 백화점이랑 지금 헤르키나 앱 좀 넣고 피 터지게 경쟁 중이야. Lalu Hein mencoba menelpon dan mengirim teks kembali kepada Hyunwoo untuk segera datang, namun tidak ada balasan dari Hyunwoo. Sedangkan Mr. Herman akan segera datang kepadanya untuk menyapa Hein. Hein sudah gelisah dan tiba-tiba Hein tersenggol pula oleh orang lain yang hampir Hein terjatuh. Tetapi dengan sigapnya Hyunwoo langsung memegangnya guys, dan Hein terkejut karena Hyunwoo datang. Dan Hein tentunya ekspresinya senang. 재판은? 이겼지. 빨리 오려고 빨리 이겼어. Lalu Mr. Herman menemuinya dan mengatakan suamimu sangat tampan seperti bintang iklan. Well, your husband looks like he belongs on a billboard or something. Kemudian Hein menghampiri temannya dan meledek balik, mengatakan suamiku sangat tampan, tentu saja akan lebih memilih suamiku daripada orang lain. Hein menyindir karena ternyata wajah suami temannya jelek guys. 한 방향 말고 마주보고 싶거든 우리 그이랑. Hyunwoo dihampiri oleh David, dan David memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah teman kuliahnya sekaligus mantannya Hein. Sedangkan Hyunwoo biasa saja dan membuat David bingung. Kemudian David bertanya, "Kenapa kamu tidak terusik? Apakah kamu mencintainya atau tidak peduli sama sekali kepada Hein?" Sambil tertawa dan mengatakan itu hanyalah candaan guys. 농담입니다. Lalu di toilet Hyunwoo ngedumel dan kesal kepada David dan berkata, "Kalau kamu menyukainya, kenapa tidak berusaha lebih keras? Dan kenapa jadi aku yang jadi korban sekarang, dasar berandal." Dan kemudian Hyunwoo pergi. 끝까지 열심히 노력해서 결혼까지 갔었어야지. Hein dan David mengobrol terus sambil tersenyum, dan Hyunwoo melihatnya dari jauh. Hyunwoo mulai berpikir dan agak cemburu guys dengan kedekatan mereka. Adegan keluarga Hein mengadakan acara berburu ke gunung. Ibunya mendengar kalau David Yoon itu teman kuliahnya Hein dan ibunya mengundangnya juga. 윤은성이란 사람 가족 수렵에 초대 좀 해라. Mereka sekeluarga berburu. Ini adalah acara yang setiap tahunnya mereka adakan. Sebelum berburu diberikan penjelasan dan panduannya supaya tidak ada yang terluka. Setiap orang memiliki wilayah berburu sendiri-sendiri untuk menghindarkan kecelakaan. 서로 동선이 겹쳐서 자칫 동물로 오인돼서. Pada saat Hyunwoo berburu di wilayahnya, David masuk dan menodongkan senjata kepadanya sehingga membuat Hyunwoo marah dan menjelaskan tidak boleh masuk ke wilayah orang lain karena itu akan berbahaya. 사냥터에서 영역 침범은 죽음과 직결되는 문제란 걸 모르시나 봅니다. Dan David dengan sengaja menembak buruannya di wilayah Hyunwoo dan Hyunwoo menghentikannya. Ini adalah mungkin sebuah peringatan untuk Hyunwoo kalau David mau mendekati Hein. 자기 영역 아닌 곳에선 아무것도 하시면 안 됩니다. Pemilik spa sahabat ibunya, dia ikut juga dalam acara ini dan dia memberikan jebakan makanan untuk babi hutan supaya bisa masuk ke wilayahnya Hein. Dia berusaha mencelakakan Hein guys. Di dalam Hein berusaha menembak burung, namun penyakitnya kambuh dan merasa dia sedang berhalusinasi sekarang. Yang dimana di depannya banyak kabut dan ada seekor babi hutan yang sangat besar mengarah kepadanya. Tetapi Hein hanya diam saja.
Untungnya Yunwoo datang dan menembaknya, guys. Dan Hein kaget dan mereka saling memandang. Di mana Hein memejamkan matanya. Hein flashback masa lalu saat bersama-sama dengan Yunwoo saat datang ke desanya. Mereka berjalan kaki di kebunnya yang sangat indah penuh dengan bunga. Dan Yunwoo memberikan es krim rasa stroberi yang dimana Hein berkata belum pernah makan es krim seperti ini. Yunwoo merasa simpati dan berkata kalau Hein selalu memakai pakaian yang hampir sama saat musim dingin. Karena itu mirip pakaian nenekku. Dan Yunwoo salah paham menyangka Hein miskin. 지금도 못 낸다고 입고 온 게 우리 외할머니 웃돌이 같은 거고. Yunwoo berkata nanti di masa akan datang walaupun akan terjadi hal buruk seperti jika keluarga kamu memiliki hutang, aku tidak akan peduli, aku akan tetap selalu ada di sisimu. Dan Hein pun tersenyum. 당신 집에 땡빚이 있어도 괜찮다는 얘기. Hein pun bingung kenapa tiba-tiba ingatan ini muncul pada saat dia dalam bahaya. Setelah Yunwoo menembak babi hutan itu, datanglah David. David juga terkejut karena khawatir. Lalu Yunwoo membawa Hein pergi. Dan saat di perjalanan Hein terkilir. Lalu Yunwoo menggendongnya dan membuat Hein baper, guys. 나 또 오버하는 건가? Keluarga Hein pun terkejut melihat Hein digendong oleh Yunwoo. Mereka berkumpul dan melihat keadaan Hein. Mereka bersyukur Hein tidak kenapa-napa. Kalau saja sampai Yunwoo sampai meleset tembakannya, apa yang akan terjadi pada Hein? 지금이라도 닥터긴 불러야 하는 거 아니야? Namun keluarga sekarang menjadi kagum kepada Yunwoo. Ternyata Yunwoo jago dalam menembak. Karena Hein mengatakan kalau dia dulu dari pasukan marinir penjaga khusus. 현우씨 해병대 특별 경호부대 출신이에요. Dan bibinya pun kagum pada Yunwoo. Dia berkata, Hein, kamu harusnya beruntung memiliki suami seperti dia. Karena menurutnya Yunwoo memiliki tubuh yang seksi dan berotot, membuat jantungnya berdebar-debar, guys. Sambil bibinya tersenyum. 책상머리에 앉아서 펜대만 굴릴 팔뚝이 아니었다고 내가 딱 알아봤지. Pada malam harinya, Yunwoo mengecek ke hutan lagi. Ternyata pagarnya rusak karena ada yang sengaja memberikan makanan kepada babi hutan itu dan mengarahkannya ke jalur Hein. Lalu pada saat acara makan malam, Yunwoo memberitahukan kepada keluarganya kalau pagar rusak karena dibobol. Mereka semua terkejut dan akan berencana memeriksa CCTV. 코스 주변을 점검해봤는데요. 보안 철조망이 인위적으로 끊긴 흔적이 있었습니다. Pada saat makan, ayahnya Hein memberikan daging kepada Yunwoo karena Yunwoo telah menyelamatkan putrinya. Dan kemudian ibunya Hein sendiri memberikan sayuran kepada David. Lalu ibunya Hein bertanya tentang keluarga David. 가족이 모두 이민을 간 건가? 아니면 조기 유학? Dan David menjawab dan bercerita kalau dirinya dulu diadopsi oleh orang tua angkat dan dibawa ke Amerika saat berumur 13 tahun. Tetapi mereka sekarang sudah tidak ada, jadi sekarang dia tidak punya keluarga lagi. 지금은 미국에도 한국에도 제 가족은 없고요. Ibunya Hein menjawab, anggap saja kami keluarga kamu sekarang. Datanglah seorang pria membawa guguk. Dia adalah pengelola peternakan dan tempat perburuan di sini. Dia membawa guguk kesayangannya dan kakek menyukai guguknya. Dan pemiliknya menceritakan kalau guguknya sangat pintar karena dia telah menyelamatkan putranya dari kebakaran. 몇 년 전에 저희 집에 불이 났는데 이 녀석이 제 아들을 구했습니다. Kakeknya Hein meminta bolehkah aku membeli gugukmu. Pemiliknya menolak sehingga membuat kakeknya sedih, guys. David melihat kakeknya Hein diam dan langsung cemberut. Kemudian David datang ke rumah tempat pemilik guguk tadi dengan to the point mengatakan aku akan membeli gugukmu seharga 100 juta. Pertama pemiliknya menolak dan akhirnya dia setuju memberikannya. 팔겠습니다. 1억 다 주시면 안 됩니까? Adegan adiknya Hein minum alkohol ditemani oleh istrinya. Kemudian mereka membicarakan David. Adiknya menawarkan istrinya alkohol dan kemudian ingat kalau istrinya tidak bisa minum alkohol sama sekali. Apalagi soju, dia tidak bisa. Lalu adiknya pergi keluar.
Yang anehnya guys, tiba-tiba istri adiknya ini meminum semua minuman alkohol suaminya dan berkata suaminya sangat cerewet. Kemungkinan ada kebohongan juga guys rumah tangga adiknya ini. Nanti kita akan tahu di episode-episode selanjutnya ya. 진짜 닮았네. Adiknya Hein melihat Yunwoo sedang duduk di ruang tamu dan termenung. Adiknya Hein berkata ini sudah malam, kamu beristirahatlah ke kamarmu di atas bersama Hein. Kenapa diam saja di sini? Dan adiknya Hein berkata apakah kamu takut sekamar dengan Hein? Yang membuat Yunwoo dan adik iparnya tertawa. Lalu Yunwoo ke atas. 우리 누나랑 한 방에서 자는 거. Adiknya kembali ke istrinya dan melihat minuman alkoholnya habis. Dan bingung sendiri, istrinya berkata kamu yang menghabiskannya tadi. Kamu terlalu banyak minum jadi kamu lupa sayang. 왜 엮임? 자기가 다 마셔놓고? Saat Yunwoo masuk ke kamarnya, Yunwoo mengira kalau Hein sudah tidur. Dimana pada saat mau tidur, Yunwoo merasa canggung sekali karena tidak pernah tidur bersama sebelumnya. Hein bangun dan berkata tanganku terkilir. Jadi aku tidak bisa membuka pakaianku. Hein meminta tolong Yunwoo membukakannya. Dan Yunwoo kaget guys. 아까 손가락 다쳤나 봐. 아파서 단추를 못 풀겠어. Di sini Yunwoo kocak banget ekspresinya. Pada saat mau membukanya, Hein lalu berkata lagi ya sudahlah tidak jadi karena canggung. 이 정도면 나 혼자 벗을 수 있어. Lalu menyuruh suaminya Yunwoo untuk mandi. Setelah Yunwoo mandi, Hein merasa kepanasan guys dan membuatnya malu sendiri. 왜? 뭐? 왜 어쩌라고? 아니, Dan akhirnya mereka tidur seranjang. Lalu Hein berkata, kita dulu pernah tidur bersama. Yunwoo menjawab kapan? Mana pernah kita tidur bersama? Hein menjawab pasti kamu lupa. Pada saat sebelum menikah aku pernah menginap di rumahmu dulu karena hari sudah malam aku tidak bisa pulang. Jadi kamu menyuruhku untuk menginap dan kita tidur bersama sambil berpelukan. 그때는 그 좁은 침대에서 꼭 안고 잤으니까. Setelah bercerita, akhirnya mereka tertidur sambil berbalikan badan guys. Keesokan paginya, pemilik guguk datang ke villa lagi dan mencari David. Dia berubah pikiran dan mengembalikan ceknya bernilai 100 juta dan ingin mengambil guguknya. 돌려드릴게요. 부탁 좀 드릴게요. 한숨도 못 잤어요. Dengan tatapan penuh kemarahan, David berencana menembak guguknya guys. Yang membuat pasutri ini ketakutan. Untung keburu datang Yunwoo. Yunwoo membantu mereka dan melepaskan guguknya dan mulai berseteru dengan David. Yunwoo berkata kamu tidak boleh menebak guguk sembarangan. Dia itu merupakan keluarga buat mereka. Dan David menjawab kalau begitu kalau aku menemukan guguk tersesat di jalan, apakah boleh aku menembaknya? 버려진 애들이나 주인 없는 애들은 상관없고요. Yunwoo merasa aneh dengan David guys. Keluarga mengecek CCTV dan ternyata yang datang mendekati pagar itu adalah pamannya mereka sendiri, adiknya ayahnya Hein. 뒷모습만 찍혀가지고 네 형도 못 알아봐? Pasutri pemilik guguk tadi flashback dan mengingat David waktu kecilnya. Dia adalah putra yang di panti asuhan dulu yang pernah melenyapkan seekor guguk. Dan polisi mempunyai buktinya kalau dia yang melenyapkan guguk itu. Dan polisi bertanya kenapa kamu melakukan itu. 엄마 너 왜 남의 집 귀한 개를 죽여? Pihak panti menyuruhnya untuk meminta maaf, tapi David justru menjawab guguk itu berharga. Lalu apakah boleh aku melenyapkan guguk biasa? Mereka yang ada di situ merasa serem dengan jawaban David. Masih kecil sudah seperti psikopat guys. 안귀한 개는 죽여도 되는 건가 해서요. Lalu David dengan tatapannya yang tajam melihat keluar gedung, kemudian menelpon Hein. Hein sendiri searching rumah sakit yang bisa mengobati dirinya. Tetapi Hein mendapatkan jawaban bahwa mereka tidak bisa mengobati penyakitnya sehingga membuat Hein berpikir terus. 내가 죽는다고? Lalu Hein masuk ke kamar Yunwoo dan melihatnya Yunwoo yang sedang tertidur pulas. Dan Hein memandanginya terus.
Bahkan sampai keesokan paginya pun Hein memandangi Yunwoo saat di kantor sedang rapat sampai detail. Dan membuat hatinya berdebar terus dan merasa simpati. 갑자기 자기 남편 보고 심장이 막 뛰고 그러는 여자가 있을까? Di mana Hein ke rumah sakit lagi untuk bertanya kepada dokter kenapa akhir-akhir ini dia selalu merasa simpati dan iba kepada semua orang. Karena sebelumnya aku adalah orang yang tidak berperasaan. 누가 아프거나 말거나 울거나 말거나 아무 상관도 없었는데 왜 자꾸 공감이 되죠? Dokter menjawab itu adalah perasaan yang tidak disadari oleh mereka. Perasaan itu akan muncul pada saat mereka sedang sakit. Hein marah kepada dokter dan mengisyaratkan bahwa dirinya tidak akan selamat. Dokter tahu sudah berapa kali aku hampir tidak selamat, tapi keberuntunganku selalu muncul. Dokter lihat saja nanti akan ada keajaiban muncul kepadaku. Akan ada seseorang yang menyelamatkanku. Dan Hein pergi. 그냥 두 손 놓고 잘 지켜보세요. 어떤 기적이 저를 살려내는지. Adegan ayahnya Hein dan Yunwoo mendatangi pamannya Hein yang terlihat di CCTV. Ayahnya Hein berkata, untuk apa kamu datang saat kami sedang berburu di sana? 근데 안 만나고 그냥 돌아갔잖아요. Ayahnya Hein marah dan berkata pagar sengaja diruksak dan ada umpan untuk babi hutan sampai Hein terluka. Lalu pamannya menjawab, kamu mencurigaiku karena Hein yang terluka, sedangkan aku adalah adikmu. Pada saat masa lalu aku difitnah dan diusir, tetapi kamu diam saja. Lalu pamannya Hein menjelaskan, aku memang datang ke sana karena tahu ada acara berburu. Aku hanya ingin menemui ayah. Tapi pada saat mau menemui ayah, ada Solhi pacar ayah. Dia mengatakan ayah sedang tidur dan aku memohon untuk menemuinya sebentar, tetapi dia melarangku. Lalu aku kembali, hanya itu saja. Aku tidak tahu menahu masalah insiden Hein. Aku hanya ingin menemui ayah. Aku ingin berdamai sebelum semuanya terlambat. Setelah mendengar hal itu, ayahnya Hein dan Yunwoo kembali pulang. Lalu ayahnya Hein menanyakan masalah tadi ke Solhi. Solhi menjawab kalau adiknya tidak pernah datang menemui ayahnya atau dirinya. Di sini Solhi berbohong ya guys, dan justru berkata dia adikmu pendendam karena telah diusir oleh ayahmu dan dia orang yang menyeramkan. 형님 조심해. 자기 자리 뺏기고 오랫동안 칼 갈고 있는 사람이잖아. Entah apa rencana Solhi yang dia sembunyikan, karena di awal episode kan dia bercanda ke kakeknya Hein akan mengambil semua istana miliknya. Ibunya Hein meminta Grace menyelidiki kepribadian David karena ibunya Hein ingin semua kesepakatan bisnisnya lancar, tidak ada masalah. 비즈니스적인 성과 이런 건 알겠는데 사람이 어떤지 말이야. Lalu Grace mulai menyelidiki dan mengikuti David yang dimana ketahuan oleh David. Dan akhirnya mereka berbicara. Grace berkata kalau insiden Hein itu dia hanyalah disuruh. Tapi karena Yunwoo ikut campur jadi berantakan semuanya. 근데 백현우가 뜬금없이 거길 뛰어들어가지고. Aku ingin sekali memisahkan mereka berdua karena itu adalah kesalahanku. Tapi aku lihat kamu David, aku lihat kamu ada harapan bersama Hein. David hanya berkata jangan pernah kamu lakukan hal itu lagi kepada Hein. Dan akhirnya mereka sepertinya bekerja sama guys untuk menjatuhkan Yunwoo. 그럴 거면 그때 같은 일은 버리지 마세요. Kakaknya Yunwoo dan kakak iparnya mereka berbicara. Mereka sedang mengalami krisis keuangan. Mereka tidak mau Yunwoo sampai cerai. Jadi mereka mempunyai ide supaya Yunwoo dan Hein rujuk. 가서 얼굴 보고 설득을 좀 해보자고. 이혼하지 말라고. Mereka memutuskan untuk ke Seoul menemui Hein tanpa sepengetahuan Yunwoo guys. Pada saat sampai di tempat kerja Hein, mereka bertemu dengan Hein. Sebenarnya Hein ada janji dengan David dan Mr. Herman, tetapi dia meluangkan waktu sebentar untuk menemui kakak iparnya. 잠깐 올라가실까요? 그래. Hein bertanya ada maksud gerangan apa kakak sampai datang kemari. Pada saat sudah berhadapan dengan Hein, mereka justru gugup dan gelagapan bicaranya, malah jadi membicarakan masalah tentang AC dan gedung yang diberikan olehnya sebagai hadiah. 퀸즈의 지방령이라 생각하고 죽어서도 홍씨 집안의 귀신이 되라. Sampai pada akhirnya Hein pamit untuk pergi karena sudah ada janji. Kemudian kakaknya Yunwoo berkata, baiklah sisa percakapannya akan aku kirim lewat pesan. 보고 못한 얘기는 문자로 정리해서 보낼게.
Pada saat Hein sampai di restoran, ternyata Mr. Herman tidak bisa datang karena putrinya kecelakaan. Dan yang datang hanya David, dan mereka makan berdua sambil membicarakan masalah pekerjaan. 늦둥이 막내딸이 뒤집기 성공했다고 보러 왔어. Sedangkan Yunwoo yang masih di kantor, lalu rekan kantornya mengatakan kalau Hein ada rapat janji bertemu dengan Mr. Herman dan David malam ini. Jadi ada kemungkinan pulangnya telat, membuat Yunwoo khawatir dan cemburu guys. Dan juga mengatakan tadi ada kakak dan iparmu datang menemui Hein. Yunwoo kaget mendengar kakaknya datang dan Yunwoo langsung menelpon mereka. 누님과 형님이 홍혜인 사장님 만나러 오셨다는 얘기는 들으셨죠? Kakak Yunwoo dan kakak iparnya mereka duduk di tos serba sambil makan dan mengetik pesan yang akan dikirimkan ke Hein. Yang isinya, apapun perceraian kalian, aku yakin yang salah adalah Yunwoo. Jadi bisakah kamu memahami kali ini saja? Dan aku mohon jangan bercerai. Kakaknya sambil mengetik sambil menangis guys. 그러니까 올케가 한 번만 너그럽게 마음 먹고. Lalu Yunwoo menelpon kakaknya dan kakaknya mengangkatnya. Yunwoo kaget dan menjelaskan bahwa istrinya tidak tahu sama sekali kalau Yunwoo akan menceraikannya. Dan kakaknya langsung stres dan panik. Begitupun juga Yunwoo panik karena pesan kakaknya sudah masuk ke Hein. Yunwoo mencoba menelpon dan David melihat HP Hein berdering karena ada telepon dari Yunwoo pada saat Hein ke toilet. Lalu David berinisiatif mematikan ponselnya Hein tanpa sepengetahuan Hein. Pada saat Hein kembali, David menanyakan tentang Yunwoo. Seperti apa suamimu itu orangnya? Karena menurutku kamu selalu dingin dan mencurigai orang lain. 너는 늘 곁을 안 주고 의심도 많은 애였는데. Hein menjawab, kamu sepertinya ingin mendengar keburukan tentang suamiku. Tidak David, kamu salah. Suamiku dia orang baik. Kamu lihat kan dia yang menyelamatkanku pada saat aku dalam bahaya. Dan David tersenyum. 넌 그 사람이 별로길 바라면서 묻는 것 같은데. Dan bilang kepada Hein, kamu salah. Aku justru melihat suamimu ragu untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu percaya kalau suamimu mencintaimu? Sehingga perkataan David membuat Hein terdiam. 그 사람이 정말 널 사랑한다고 믿는구나. 믿어. Hein menjawab lagi, tentu saja aku percaya kepadanya kalau dia mencintaiku. Karena kamu mungkin tidak tahu apa arti itu cinta. Tapi aku tahu cinta itu bukan hanya sekedar kata-kata manis. Tapi saat kita sedang dalam kesusahan dan kesulitannya, kita bisa melaluinya bersama-sama. Dan bahkan pada saat kita punya hutang, kita selalu bersama, bukan kabur. Itu adalah cinta. 그거보다 더한 게 있어도 계속 같이 있는 거. Tetapi kamu sepertinya mengatakan itu tidak percaya diri kalau suamimu mencintaimu, Hein. Sedangkan Yunwoo mencari terus Hein guys dan menelpon ponselnya terus menerus. Tetapi ponselnya tidak aktif. Yunwoo menjadi sangat khawatir dan kemudian menunggunya di depan pagar rumah. Lalu Hein pulang diantar oleh David. Menurut David, Hein mabuk dan terlalu banyak minum, jadi dia tertidur. Yunwoo marah kepada David karena tahu Hein sedang sakit, jadi tidak bisa minum, tapi justru diajak minum banyak oleh David. Kemudian Hein bangun dan pamitan kepada David, lalu David pulang. 수고했다. 잘 가고. Hein masuk bersama Yunwoo sambil berjalan. Kemudian Hein berkata, aku akan melenyapkan laki-laki yang mengkhianatiku dan menusukku dari belakang. Yunwoo mendengar hal itu jadi takut, gugup, dan salting guys. Lalu mengajak Hein masuk ke dalam. 죽일 놈도 다 죽이고. Yunwoo masih penasaran dan bertanya kemana ponselmu. Yunwoo mencoba mencarinya ke mobil dan ternyata ponselnya ada di jaketnya Hein. Dan Hein mencoba untuk menyalakan ponselnya. 주머니에 있었어. Yunwoo yang kaget lalu berlari memegang tangan Hein dan ponselnya terjatuh ke bawah guys. Hein kaget melihat tingkahnya Yunwoo dan Hein melihat Yunwoo terus karena merasa suaminya sangat tampan. Dan mereka saling memandang guys. Padahal Yunwoo hanya mau menghapus pesan dari kakaknya tentang pesan perceraiannya. 다행이다. 핸드폰 여기 있어서. Yang dimana Hein memeluk Yunwoo saat mabuk. Dan Yunwoo sendiri terkejut dipeluk Hein. Setelah itu mereka masuk ke rumah dan Yunwoo mengikuti Hein terus. Hein jadi bingung sendiri dengan sikap Yunwoo. Setelah dipeluknya, Hein hanya tersenyum.
뭐야? 같이 들어오고 싶으면. Kemudian Hein masuk ke kamarnya dan ngecas ponselnya, kemudian mandi. Sedangkan Yunwoo masih gelisah dan penasaran. Lalu Yunwoo masuk ke kamarnya Hein diam-diam. Lalu mengambil ponselnya Hein dan berusaha untuk menghapus pesan kakaknya. Namun guys, ternyata ponselnya di-lock. Yunwoo semakin bingung sampai memasukkan password salah 5 kali. Sampai-sampai dia ketakutan Hein keluar dari kamar mandi dan Yunwoo terjatuh sendiri. Kocak banget guys tingkahnya Yunwoo. Yang sampai pada akhirnya Yunwoo memasukkan passwordnya benar dan ponselnya akhirnya terbuka. Lalu Yunwoo berhasil menghapus pesan dari kakaknya. Namun pada saat mau keluar, Hein keluar dari kamar mandi dan Yunwoo beralasan tidak bisa tidur. Sehingga membuat Hein tertawa dan tersenyum. 잠이 안 와서? Yunwoo mengucapkan selamat tidur dan keluar dari kamarnya. Yunwoo merasa lega setelah masuk ke kamarnya. Namun Yunwoo kaget ternyata password yang dimasukkannya adalah jadwal Hein akan lahiran waktu dulu. Waktu Hein hamil. 1031이 맞다고? Yunwoo flashback dan ternyata guys Hein pernah hamil 4 minggu. Dan mereka sangat bahagia dan mengharapkan babynya. Sampai mempersiapkan kamar untuk baby. Dan segala sesuatunya sampai tanggal persalinan. Namun ceritanya hanya sampai di situ saja. Mungkin nanti akan diceritakan lagi di episode selanjutnya. Dan itu membuat Yunwoo bersedih. Keesokan paginya setelah dipeluk Hein sebelumnya, Yunwoo jadi baper sendiri. Sekarang melihat Hein serasa Hein menjadi cantik di matanya. Dan mereka berangkat kerja bersama. Dan Hein memujinya. 수트? 멋있다. Kamu sangat tampan sekali hari ini. Dan itu membuat Yunwoo menjadi senang dan bahagia. Karena menurutnya sudah lama sekali tidak pernah dipuji oleh Hein. 오늘 수트 좋다. Sampai-sampai di kantor pun Yunwoo selalu bersenandung dan mulai memperhatikan dan memandang Hein balik dengan diam-diam di kantor guys. 한번 뒤집어지겠다. Pada saat Hein akan rapat, Hein terpeleset di eskalator yang membuat Yunwoo berteriak sangat kencang sampai Hein mencari orang siapa yang berteriak itu. 조심해! Dan Yunwoo sendiri ngumpet. Dan Yunwoo berinisiatif membelikan sebuah sepatu dan meminta Hein memakainya karena Yunwoo tidak mau Hein terpeleset lagi seperti tadi. Dan Hein pun memakainya walaupun akan pergi rapat. 오늘 좀 예쁘지? Yunwoo tersenyum dan senang hadiah yang diberikan kepada istrinya dipakai. Namun ternyata Hein akan pergi rapat dengan David, di mana yang rekan sekantornya mengompori Yunwoo dan berkata kalau Hein dan David pergi terus. 윤 대표님이 요새 매일 백화점으로 출근하셔서 밥도 같이 드시고 커피도 같이. Dan Yunwoo melihat David memegang rambutnya Hein karena ada kotoran dan itu membuat Yunwoo jadi gelisah dan cemburu. Lalu Yunwoo mulai curhat lagi ke temannya tentang David. Temannya berkata kamu cemburu Yunwoo kepada David. Kamu sekarang benar-benar jatuh cinta kembali dengannya. Namun Yunwoo menyangkal terus ke temannya kalau dia tidak jatuh cinta kembali kepada Hein. Itu tidak benar. 내가 홍혜인을 좋아하진 않는데 왜 질투하겠냐고. Adegan Hein, David, dan Mr. Herman. Mereka membicarakan masalah Herkina yang dimana Mr. Herman mulai berubah pikirannya untuk bergabung dengan Queen dan meminta syarat untuk memulai konstruksi duplek jika Mr. Herman mau tetap bergabung dengannya. Unless this key condition is met. Namun David memiliki rahasia Mr. Herman dan mengajari Hein supaya bisa bernegosiasi dengan Mr. Herman dan menjadi setuju tetap bekerja sama dengan Queen. I don't think her story can fit in there. So, setelah rapat selesai dan pada saat di lift, David berkata aku punya banyak rahasia Mr. Herman. Jadi kamu jangan khawatir. 헤르만한텐 내가 주고 있는 카드가 몇 장 더 있으니까. Hein berkata Yena memang benar, kamu sudah banyak berubah David. Kamu bukan David yang dulu lagi, kamu berbeda sekarang. 너 내가 알던 윤은성이 아닌 것 같아. Tapi bagaimanapun juga aku berhutang budi kepadamu, pasti aku akan membalasnya.
Yunwoo masih bersama dengan temannya dan Yunwoo berniat membeli kacang untuk istrinya. Lalu temannya selalu meledek, "Yunwoo, kamu sedang jatuh cinta, kamu sedang jatuh cinta." Sekarang sambil tertawa. 그것을 사랑이라고 본다. 사랑은 무슨? Lalu Yunwoo mendapatkan pesan dari Haein untuk segera cepat pulang karena Haein ada kabar bagus. Temannya menjawab mungkin dia akan memberikan surat wasiat yang isinya kamu akan diberikan warisan sambil tertawa dan meledeknya. 뭐가? 내 모든 재산을 백현우에게 남긴다. 이번 장 고치는 거. Lalu Yunwoo segera pulang dan bertemu Haein. Haein memberikan sebuah amplop dan itu membuat ekspresi Yunwoo senang sekali dan Yunwoo membukanya. Setelah dibuka, ternyata amplop tersebut adalah bukti surat dari rumah sakit di luar negeri bahwa kalau Haein bisa disembuhkan dengan presentase kesembuhan di atas 50%. Dan Yunwoo wajahnya berubah lagi, guys. 치료해볼 수 있을 것 같대. Haein berkata, aku tahu kamu akan senang dengan hadiah ini suamiku. Setelah selesai bertemu dengan Haein, Yunwoo sikapnya langsung aneh lagi, guys. Entah apa yang terjadi dengan Yunwoo. Yunwoo berlari-lari di lapangan sambil berteriak. Dan mulai menghayal lagi kalau kehidupannya akan kembali lagi seperti semula. Yang sudah terjadwal dengan keluarganya Haein yang mau ini dan itu. Dan bodyguardnya juga selalu membuntutinya. Dan Yunwoo mulai berpikir ulang lagi apakah kembali ke rencana semula untuk bercerai. 원래 계획대로 깔끔하게 이혼하면 되지. Dan mulai menghayal lagi, andaikan memberitahu Haein tentang perceraiannya, Haein tiba-tiba akan mengeluarkan pistol dan menembaknya. Karena telah meninggalkannya adalah suatu pengkhianatan. 내 사람은 그럴 수 없어. Ini adalah semua ekspresi ketakutan Yunwoo di masa depan penuh dengan kebimbangan. Yang padahal Yunwoo sendiri secara tidak sadar sudah jatuh cinta kembali kepada Haein. Keesokan paginya David datang dan rapat dengan Haein di rumah. Yunwoo mulai mengganggu mereka sehingga David mengajak Haein untuk rapat ke tempat lain. Namun Yunwoo melarangnya dan berkata rapat saja di sini. Aku tidak akan mengganggu kalian. 아니야 여기서 해. 편하게 여기서. Secara pada saat rapat, Yunwoo selalu berusaha berada di sekitar mereka dan mengintip mereka. Dan David melihat sikap Yunwoo. Dan kemudian David iseng menutup jendelanya. Dan Yunwoo mulai panik karena jendelanya ditutup. Dan Yunwoo ngoceh-ngoceh. Gak jelas. 아 진짜 너무하네. 내가 그러면 너 감시 못할 것 같지? Yunwoo tidak menerima lalu masuk dan menguping di depan pintu. Dan Yunwoo menerobos masuk. Untungnya ada Songchul adiknya Haein datang dan menyapa David. 아이고, 일요일인데 우리 누나한테 잡혀 계신다는 소식 듣고 제가 왔어요. Lalu Songchul adiknya Haein mengajak David untuk melihat-lihat lahan miliknya yang akan dijadikan sebuah resort. Dan Songchul sangat bersemangat dan antusias sekali kalau David akan berinvestasi kepadanya. Namun David hanya mendengarkan dan berkata, baiklah akan kupertimbangkan. Bukan menjawab iya. 검토해보겠습니다. Dan itu membuat Songchul sedih dan frustasi. Lalu ibunya Songchul, istrinya dan Grace mereka berbicara. Grace berusaha memprovokasi ibunya dengan mengatakan entah Haein berkata apa ke David sehingga tidak mau berinvestasi kepada Songchul. Karena saya tahu David adalah orangnya pemilih. 윤 대표가 홍수철 사장님한텐 더 곁을 안 주는 거일 수도. Jika Herkina berhasil dibangun di mallnya Haein, Haein akan untung triliunan. Jadi menurut ramalan memang benar adanya kalau Haein akan menjadi pemangsa untuk saudara-saudaranya. Dan ibunya mendengar hal itu langsung terpancing, guys. 평생 자기 형제 잡아먹는 사주라. Grace langsung melapor kepada David dan berkata ibunya karakternya gampang terpancing dengan ramalan dan informasi yang ada di internet. Sehingga membuat aku untung banyak selama 15 tahun bersamanya. Dan mereka tertawa dan merayakannya. 그 집서 꿀 빨았어요? Haein kembali ke rumah setelah pulang bekerja dalam keadaan lelah dan pusing. Lalu ibunya sudah menunggunya. Ibunya langsung memarahi Haein dan berkata, kamu berkata apa kepada David sehingga David tidak mau berinvestasi kepada Songchul? 너 윤은성한테 수철이에 대해서 뭐라고 한 거니?
Dasar kamu seorang putri yang egois. Kamu hanya peduli pada diri kamu sendiri. Kamu tidak peduli kalau saudara-saudaramu tidak selamat dan kesusahan. 넌 네 옆에서 사람이 죽어나가든 말든 그저 너 살 길만 찾잖아. Sedangkan Hein badannya sudah merasa akan pingsan dan lemas banget. Apalagi mendengarkan semua perkataan ibunya yang menyakitkan. Hein hanya bisa menahannya. Untungnya Yunwoo datang dan memegangnya dan berkata ke ibunya kalau Hein sedang tidak sehat dan harus beristirahat, ibu. 혜인이가 아침부터 컨디션이 좀 안 좋았습니다. 들어가 좀 쉬어야 할 것 같습니다. Ibunya pun marah kepada Yunwoo karena merasa sedang bicara dengan Hein disela olehnya dan Yunwoo hanya bisa meminta maaf. Di mana Hein dibawa ke kamar oleh Yunwoo untuk minum obat dan beristirahat. 가족들한테 얘기하자. Yunwoo berkata kenapa tidak beritahu saja keadaanmu ke keluarga kamu, sehingga mereka juga paham kalau kamu butuh perhatian mereka. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab kepada kamu yang sedang sakit. 아까 같은 상황은 언제든지 생길 수 있어. Kamu sendiri juga egois. Kamu hanya takut kalau kamu memberitahu mereka, kamu akan kehilangan segalanya. Dan nanti mereka akan mengambil sahammu, bisnis triliunan kamu. 일조 클럽도 좋고 돈, 주식 다 좋아. Menurutku kesehatan kamu jauh lebih penting daripada segalanya, Hein. Dan Hein tetap tidak mau karena menurutnya bukan itu alasannya. Hein menjawab karena orang tua aku sudah pernah kehilangan seorang putra. Dan jika mereka tahu akan kehilangan putrinya, mereka juga akan bersedih. Sudah banyak beban yang mereka pikul, aku tidak mau membuat mereka sedih. 가족에게 더 끔찍한 존재가 되고 싶지 않을 뿐이야. Dan juga aku minta ke kamu jangan perlakukan aku sebagai seorang pasien. Aku pasti akan sembuh. Dan Hein meminta Yunwoo untuk keluar. 나가줄래? 좀 쉬고 싶어. Adegan David dan Grace dan pengacara mereka membuat rencana akan menjatuhkan Queen dengan memprovokasi para petinggi Queen untuk menjadikan saham Queen sebagai jaminan. 다음 투자는 퀸즈 주식 담보로 투자하게 유도해야 합니다. Dan ketua Hongnya sendiri yaitu kakeknya Hein nanti akan diperiksa oleh kejaksaan soal pajak. Yang dimana mereka mempunyai orang kepercayaan yang mengelola keuangannya, namun ternyata sudah direkayasa oleh bagian keuangannya. Yang sehingga nanti kakeknya Hein akan mendapatkan masalah soal pajaknya. Grace mengatakan kalau ketua Hong sangat membenci penjara sambil tersenyum. 회장님 어떡하나. 깜빵이라면 치를 떠시는데. Bibinya Hein datang ke kantor untuk menemui ayahnya dengan alasan ingin makan siang bersama. Tetapi ternyata bibinya Hein ini membawa kakaknya yang berselisih dengan ayahnya. Kakeknya Hein kaget dengan kedatangannya dan berniat pergi meninggalkan mereka. Namun dihalangi oleh Bomja, bibinya Hein. 안 돼, 아버지. 못 가. 날 밟고 가. 비켜! Dan kakaknya Bomja berluntut untuk meminta maaf dan memberikannya lagi kesempatan. Namun ayahnya sakit hati karena 20 tahun yang lalu menurutnya putranya ini telah mengadukannya ke kejaksaan. Sehingga ayahnya masuk penjara karena masalah pajak juga. Putranya meminta maaf dan menjelaskan kalau pada saat itu ayah juga menuduhku karena aku telah menggelapkan uang perusahaan. Dan aku tidak melakukannya. 아버지가 저한테 횡령 혐의를 다 뒤집어 씌우려고 한다고 들어서 Aku tidak berniat sama sekali mengadukan ayah. Dan aku juga datang ke sini karena aku merindukan ayah. 아버지 보고 싶었습니다. Bomja membantu menjawab dan berkata ke ayahnya, dia adalah putramu ayah. Kenapa kamu tidak memaafkannya? Ini sudah 20 tahun berlalu. Orang lain selalu ayah maafkan, kenapa putramu sendiri tidak? Namun ayahnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan dan pergi, guys. Ada salah satu pelanggan pasar rayanya Hein yang merasa kecewa dengan produknya. Karena menurutnya pacarnya setelah memakai produk ini langsung gatal-gatal wajahnya. Dan pelanggan tersebut meminta kompensasi pergantian uang. 병원비를 못 물어줄 망정 환불을 못 해줘? Namun karyawannya berkata tidak bisa mengembalikan uangnya karena produknya sudah dibeli 8 bulan yang lalu dan sudah full pemakaian. Dan pelanggan tersebut tidak terima dan sengaja membuat keributan dengan memecahkan barang-barang yang ada di situ. Lalu hendak mau melukai karyawan tersebut. 이게 왜 이렇게 말귀를 못 알아쳐먹어? Kebetulan Hein sedang ada di situ. Hein langsung menahannya dan berdebat dengan pelanggan itu.
어디서 감히 누구한테? 여기서 이러시면 안 됩니다. Pelanggan itu mengancam dan akan menuntut Queen. Dan Hein sendiri berkata, saya juga akan balik menuntut. Karena Anda bukan seorang pelanggan, namun Anda kriminal. Suami saya adalah seorang pengacara, jadi tahu betul cara menangani kasus seperti ini. Dan meminta sukur itu untuk menyerahkan mereka ke polisi. 경찰서로 인계해주세요. Justru pelanggan itu kaget dan hanya bisa berteriak-teriak. Lalu karyawan beserta pelanggan yang ada di sana bertepuk tangan kepada Hein karena menurut mereka Hein keren telah menyelamatkan karyawannya. Lalu karyawan yang dibantu Hein berterima kasih kepada Hein, guys. Adegan ayahnya Yunwoo yang sedang mencalonkan menjadi caleg, namun memiliki pesaing yang mencoba untuk berkampanye diam-diam dengan memberikan makanan dari restoran ibunya dengan harga diskon menjadi setengahnya. 송대관이 노래로 사람들을 환심이나 살아들고 말이지. Dan dia juga berkata lagi ke semua orang desa bahwa kamu tidak ada masa depannya, yang membuat ayahnya Yunwoo kesal, terlebih lagi mendapati menantunya sedang makan bersama dengan pesaingnya. Dan habis guys, kakak iparnya dimarahi kakaknya Yunwoo. Setelah tiba harinya untuk berkampanye di balai desa, pesaingnya masuk dahulu dan pidato. Banyak masyarakat desa bertepuk tangan kepadanya. Lalu mulailah bagian ayahnya Yunwoo yang mencoba memberikan pidato dan semangat kepada masyarakat desa. Namun mereka bertepuk tangannya kurang karena kurang pendukung. Ada salah satu ibu-ibu membahas tentang menantu ayahnya Yunwoo yaitu Hein. Dan mengatakan kenapa putranya sudah menikah dengan orang kaya tapi setelah menikah menantunya tidak pernah datang sama sekali. 이장님 며느리 백화점에도 입점을 하지 않았을까? Dan dia tidak ada untuk mendukung pencalonan mertuanya. Kemudian hal itu membuat pesaing dan ibu-ibu lainnya mulai membahas, yang membuat ayahnya Yunwoo marah dan mengatakan jangan kaitkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Dan itu membuat ayahnya Hein berkeringat banyak. Tak lama dari situ datanglah Hein dan rombongan mobil dengan truk yang membawa banyak hadiah ke balai desa, guys. Sehingga membuat ayahnya Yunwoo dan penduduk desa terkejut dengan semua itu. Lalu Hein masuk ke balai desa dan menyapa ayah mertuanya. Lalu Hein memperkenalkan dirinya kepada penduduk desa bahwa dirinya adalah menantu dari kepala desa. 안녕하세요. 저는 백두관 이장님 며느리 홍혜인입니다. Dan Hein berkata sebagai bentuk kedatangannya akan memberikan makanan gratis dan membawakan hadiah untuk ayah mertuanya. Namun terlalu banyak jadi ingin berbagi dengan semuanya. Sehingga kedatangan dan perkataan Hein membuat ayah mertuanya takjub. Kakaknya beserta penduduk desa yang ada di sana senang dan bertepuk tangan dan mulai mendukung ayahnya Yunwoo. Ternyata kedatangan Hein ini adalah karena kakaknya Yunwoo mengirim pesan kepadanya untuk meminta pertolongan karena ayah mertuanya sedang dalam kesulitan mengenai masalah kampanyenya. Lalu mereka pesta dan makan bersama. Sedangkan ibunya Yunwoo menelpon Yunwoo untuk memberitahukan kalau Hein berada di sini dengan mereka. Yunwoo terkejut lalu Yunwoo bergegas menyusul Hein ke rumahnya di desa. 혜인이 지금 여기 내려와 있다. 에? 그 사람이 거길 왜 가요? Pesta masih berlanjut sedangkan Hein datang ke rumahnya Yunwoo dan masuk ke kamarnya. Hein melihat-lihat kamarnya Yunwoo. Kemudian melihat dan mengambil iPod zaman dulu. Lalu mendengarkan musik di halaman rumah. Kemudian Hein berjalan-jalan di sekitar rumah Yunwoo. Lalu iPodnya terjatuh. Dan pada saat mau mengambilnya, penyakitnya Hein kambuh, guys. Dan mulai berhalusinasi lagi. Di mana Hein melihat dirinya berpakaian kotor semua dan tidak mengingat dia berada di mana sekarang. Hein terjatuh dan hanya bisa menangis. Yunwoo tiba di desa dan Yunwoo menyapa ayahnya beserta para tetangga. Setelah itu Yunwoo mencari Hein ke rumah, tetapi Hein tidak ada dan bertanya ke supirnya. Supirnya juga menjawab saya sudah mencarinya tetapi tidak ada.
Lalu Yunwoo melihat iPod yang terjatuh. Dan Yunwoo mulai mencari Haein di sepanjang jalan desa dengan menggunakan sepeda. Malam pun tiba dan akhirnya Yunwoo menemukan Haein sedang berjalan kaki. Yunwoo langsung menghampirinya dan marah kepada Haein. 왔더니 넌 집에 없고 회관에도 없고 어디 있는지 아는 사람도 없고. Dan berkata, aku mencarimu kemana-mana, kamu tidak ada di rumah dan balai desa. Semua orang tidak tahu di mana kamu berada karena ponselnya mati. Dan itu membuat Yunwoo kesal dan marah. 핸드폰도 안 되고. 근데 걱정했잖아. 왜 걱정해? Lalu Haein berkata, aku tadinya sedang berada di rumah. Namun aku tidak ingat apapun. Lalu tiba-tiba aku sudah berada di tempat lain yang aku tidak tahu. Haein hanya menangis dan berkata, aku sangat takut sekali. 너무 무서웠어. Lalu Yunwoo langsung memeluknya guys dan berusaha menenangkannya. Flashback, ternyata Haein dan Yunwoo pernah sekolah di tempat yang sama, di mana pada pas hari pertama Yunwoo masuk, Haein ternyata pindah sekolah. Dan mereka sempat bertemu di lapangan sekolah karena Haein terjatuh. 집 가면 소독하고 약 발라. Karena Yunwoo melihat Haein terjatuh, lalu Yunwoo membantu memakaikan Hansaplast. Dan kemudian Haein pamit pergi. 아니거든. Dan pada saat terjatuh, Haein ternyata menjatuhkan iPod miliknya yang warna pink. Jadi ternyata iPod yang warna pink itu adalah miliknya Haein yang Yunwoo simpan guys. Nah, di mana Yunwoo menemukan dan memeluk Haein. Tak lama dari situ, keluarga Yunwoo pun mencari Haein dan mereka senang dan lega Yunwoo telah menemukannya. Haein melihat keluarga Yunwoo yang antusias mencarinya sambil hujan-hujanan. Hal itu membuatnya terharu. Lalu mereka kembali ke rumah bersama. Sebelum tidur, mereka bertanya-tanya tentang hilangnya Haein dan juga mereka mengucapkan selamat tidur kepada Haein dan Yunwoo. Dan ibunya meminta jangan mengganggu mereka, biarkan mereka beristirahat. 야, 없다고 생각하지. 가, 빨리. Di kamar tinggal Haein dan Yunwoo. Seperti biasa mereka canggung bila sekamar guys. Haein mengatakan rambut aku basah, apakah punya hair dryer? Yunwoo lalu mengambilkannya karena Haein tidak bisa menggunakannya. Lalu Yunwoo membantunya mengeringkan rambutnya. 이게 요령이 있어요. Adegan adiknya Haein memberitahu ibunya kalau kakaknya Haein tiba-tiba datang ke rumah mertuanya. Dan dia bertanya sebenarnya ada apa dengannya, kenapa dia jadi berubah. Lalu ibunya dan adiknya Haein mereka melihat video itu bersama-sama. Di isi video itu Haein mengucapkan selamat ulang tahun kepada mertuanya dengan memberikan kejutan untuknya. 생신 때 찾아뵙지도 못하고 해서. Itu membuat ibunya pun kaget tetapi tidak marah. Ibunya hanya berkata waktu aku ulang tahun saja tidak pernah dikasih kejutan olehnya. Sampai mereka bingung sendiri guys. 엄마 생일 땐 이런 거 한 번도 해준 적 없는 애가. Setelah mengeringkan rambut, Yunwoo melihat luka di tangan dan di kaki Haein. Lalu Yunwoo memakaikan Hansaplast di kakinya dan mengobati luka tangannya. Tetapi pada saat mengobati luka tangannya, Haein berkata, lihatlah garis tanganku. Garis tangan aku pendek sekali, berbeda dengan yang lainnya. Aku sakit dan melihat garis tangan aku seperti ini, aku jadi tersinggung. 죽을 병 걸렸는데 생명선까지 짧고. Setelah mengatakan itu, Yunwoo marah dan berkata, kenapa kamu percaya sama hal-hal seperti itu? Kamu bilang sendiri kamu tidak sakit. Kamu bilang rumah sakit besar terbaik di Eropa akan menyembuhkan semuanya. 유럽 최고의 암센터라며. 다 고친다 했다며. Kemudian Haein bertanya, maukah kamu ikut bersamaku ke Jerman? Aku tidak mau pergi sendirian. Dan Yunwoo menjawab, tentu saja. Mulai sekarang kamu tidak boleh sendirian karena akan berbahaya. 뭐 최고가 괜히 최고냐? Lalu mereka saling memandang dan akan kiss guys. Haein sudah memejamkan matanya. Namun entah kenapa Yunwoo justru pergi meninggalkannya keluar rumah. Yunwoo berkata kepada dirinya sendiri, sebenarnya aku tidak enak meninggalkannya, tetapi aku belum siap untuk itu. 설마 원한 거야? 홍혜인을?
Dan Hae-in kaget guys dan berkata kenapa dia pergi, apakah dia kabur karena suasananya, dan kenapa dia lama sekali perginya. Dan Yunwoo ternyata pergi ke kakak iparnya memang untuk menghindar karena takut terjadi sesuatu yang membuat Yunwoo takut akan masa lalu guys. 내가 정신을 차리려고 나온 거야. Hae-in kemudian mengirim pesan kepada Yunwoo dan bertanya ada di mana dan kapan pulang. Yunwoo hanya membalas kamu tidur duluan saja. Dan hal itu membuat Hae-in marah. 왜? 내가 뭐? 지를 잡아먹어? 내가 무서워? Dan mengatakan ternyata dia kabur, menyuruh aku tidur duluan dan tidur sendirian. Lalu Hae-in tertawa. Dia takut aku makan apa? Masa dia takut kepadaku? Sehingga Hae-in kesal dan berteriak keluar karena gonggongan guguk gak berhenti-berhenti guys. Yunwoo curhat ke kakak iparnya dan Yunwoo mabuk dan akhirnya dia tertidur di luar. Sedangkan Hae-in mencarinya keluar rumah, namun di luar rumah tidak ada. Lalu Hae-in kembali lagi ke kamar dan menangis. 우리가 왜 같이 자? 각방 쓰고 뭐 하루 이틀도 아니고. Sambil berkata, baiklah kita tidak perlu tidur bersama. Dan memang sudah seperti biasanya kita tidur terpisah. Lalu flashback 2 tahun yang lalu, Hae-in meminta kepada karyawannya untuk membongkar kamar bayinya. Yunwoo datang dan kaget lalu menghampiri Hae-in dan bertanya kenapa kamar bayinya dibongkar. 저 방 치우는 거야? 놔둘 필요가 있어? Hae-in menjawab karena sudah tidak ada gunanya lagi, hanya membuatku kesal saja. Dan juga kita tidak memerlukannya lagi. Hal itu membuat Yunwoo shock dengan perkataan Hae-in. Lalu Yunwoo masuk kembali dan berkata ke karyawannya untuk memindahkan tempat tidurnya. Karena mulai saat ini Yunwoo akan tidur di kamar bekas bayinya. 제 짐들 이 방으로 옮겨주세요. Pas malam harinya Yunwoo sudah mulai tidur di kamar bayinya. Kemudian Yunwoo memandangi atap kamarnya. Dan Yunwoo tidak tahan menahan sedih dan akhirnya Yunwoo menangis guys. Dan Hae-in sendiri hanya memandangi hasil USG calon bayinya. Di sini belum diceritakan lagi apa yang terjadi dengan kandungan Hae-in guys. Kita tunggu episode-episode selanjutnya untuk mendapatkan jawabannya. Dan sedangkan Yunwoo hanya menangis terus. Sudah pagi hari dan Yunwoo kembali ke rumah dan menyapa Hae-in. Hae-in sudah rapi dan marah kepada Yunwoo. Hae-in menjawab bukan urusanmu lalu keluar. Kemudian mereka berpamitan. Keluarga Yunwoo mengucapkan terima kasih banyak kepada Hae-in untuk kedatangannya dan bantuannya. 너무 고생했어. 조심해서 가고. Lalu mereka kembali bersama. Pada saat sudah sampai rumah, cuaca hujan deras. Lalu Yunwoo memayungi Hae-in. Namun Hae-in masih marah dan berkata pakai payung yang benar. 우선이나 똑바로 들어. Mereka masih berdebat masalah Yunwoo yang tidak pulang dan Hae-in tidur sendirian. Lalu Hae-in berjalan sambil kehujanan. Dan ada David membawa payung juga. Dan David membawa Hae-in masuk ke dalam. Pada saat sudah di dalam rumah, Yunwoo bertanya ke David apa yang sedang kamu lakukan di sini. David menjawab aku diundang oleh ibunya Hae-in ke sini. Karena alasannya katanya aku di hotel tidak ada teman makan dan selalu sendirian. 혜인이 어머니가 저를 초대하셨어요. 혼자 호텔밥 먹는 게 보기 안쓰러우셨는지 한국. Jadi alangkah bagusnya kalau aku juga tinggal di sini sekarang sementara, katanya begitu. Dan David bertanya kepada Yunwoo apakah aku membuatmu tidak nyaman. Lalu Yunwoo menjawab jika aku bilang kamu lebih baik tidak tinggal di sini saja apa kamu mau pergi. Dan David menjawab tentu saja tidak mau. 불편하신 건 아니죠? 불편하다면 나가실 건가요? Dan Yunwoo menjawab lagi, jadi percuma saja aku bertanya. Lalu Yunwoo pergi dengan kesal. Hae-in kembali setelah berganti pakaian dan mereka minum bersama. Hae-in bertanya kemana Yunwoo dan David menjawab dia pergi ke atas. Dan di sini David tahu guys mereka tidak tidur sekamar. 어느 각방 쓰니? Dan sebenarnya David juga sudah tahu dari Grace. Grace memberitahu kalau hubungan Hae-in dan Yunwoo itu buruk sekali. Mereka memang sudah tidur terpisah sejak lama dan mereka selalu bertengkar. 홍혜인도 백현우랑 눈만 마주치면 싸우는데. Dan Yunwoo muak sekali terhadap mertuanya, tetapi Yunwoo bisa menahannya dan menjaga ucapannya. Dan yang anehnya,
Ketua Hong, kakeknya Hae-in, selalu mendengar ucapan Yunwoo. Dan akhirnya David dan Grace membuat rencana untuk mengusir Yunwoo dari rumah Hae-in, guys. 가능한 빨리 이 집에서 내보내는 편이 유리하겠죠. David berbohong kepada Hae-in. Tadi aku bertanya ke Yunwoo tentang kepindahanku ke sini. Sepertinya dia biasa saja aku pindah ke sini. Seharusnya dia sebagai suami dia marah dan cemburu. Tetapi ini tidak sama sekali. Hae-in mendengarnya hanya diam. 아무리 친구여도 남자가 자기 와이프랑 같은 공간에 들어와서 살겠다고 하면. Padahal di kamar Yunwoo kesal dengan kepindahannya ke sini. Dan bertanya apa yang ibu mertuaku pikirkan sampai menyuruhnya pindah ke sini. 아니 좋은 호텔 놔두고 왜 여기? Ibunya Hae-in mengajak David untuk berkeliling rumah dan memperlihatkan satu persatu ruangan rumah mereka karena rumahnya terlalu besar. Dan mereka berencana untuk makan malam bersama dan mengajak David. Namun ibu Hae-in dan Hae-in justru bertengkar terus karena masalah kedatangan Hae-in ke rumah mertuanya dan makan banyak. 내가 시댁에 간 거? 뭘 넙죽넙죽 받아 먹은 거? 방긋방긋 웃은 거? Dan videonya itu tersebar luas di media sosial sehingga membuat ibunya Hae-in marah. Dan karena hal itu juga membuat Hae-in marah dan pamit untuk tidak ikut makan bersama. Dan membuat David terkejut karena ternyata Hae-in dan ibunya sering berdebat. Lalu adiknya meminta maaf kepada David karena hal itu sudah biasa. Jadi kamu harus membiasakan diri saja dengan mereka seperti itu. Adiknya Hae-in bercerita banyak kepada David dan ini menjadi peluang David untuk mengorek-ngoreknya. 우리 누나 성질머리 익히 아시겠지만 장난 아니잖아요. Keesokan paginya Hae-in ke rumah sakit dan menjalani beberapa tes. Dokter memberikan penjelasan sebelum ke Jerman, Hae-in harus mengerti dulu prosedurnya yang akan dilakukan, bahwa pengobatan ini hanya bisa menyembuhkan sebesar 50% dan itu pun tergantung daya tahan tubuh si pasien. 그 정도 예상치가 나온 것 같은데. Di mana keluarga Yunwoo berkumpul karena adiknya mencoba untuk presentasi soal bisnisnya sekarang yang mengenai resort. Dan akhirnya David sekarang menyetujuinya untuk berinvestasi kepadanya. Itu karena kita dekat sekarang semenjak dia pindah ke sini, kakek. 부지 확보만 하고 나머지 자금은 은성이 형 쪽에서 투자할 거니까요. 누구? Namun adiknya berkata untuk izinnya sendiri kita mempunyai koneksi dengan Menteri Kehutanan. Jadi kita tidak perlu melakukan uji coba resiko. Pertama ketua Hong setuju. Namun setelah Yunwoo berkata tidak bisa, kita tetap harus melakukan izin kelayakan dan beserta memperoleh izin resminya untuk menghindari resiko. 그것만 믿고 1조 9천억짜리 사업을 시작한다는 건 무리가 있습니다. Ketua Hong mendengarkan Yunwoo dan berubah pikiran lagi dan akhirnya setuju dengan Yunwoo, guys, yang membuat adiknya agak kecewa sedikit. Salah satu pengelola berburu tempo hari menelpon Yunwoo mengabarkan kalau tempat kejadian Hae-in yang diserang oleh babi hutan itu ada seorang pengantar gas yang memiliki CCTV tersebut. Tetapi memorinya terlalu kecil jadi sehingga tidak bisa dibuka. 용량이 얼마 안 돼서 그 날짜는 지워졌다 하던데요. Yunwoo menjawab, baiklah saya akan ambil dan akan saya coba pulihkan. Lalu Yunwoo membawa memori itu ke tukang servis mencoba untuk membetulkannya. Adegan Solhee, pacar kakeknya Hae-in, dan chef, mereka musyawarah tentang makanan yang akan disajikan untuk kakeknya Hae-in ke depan. Namun Bongja seperti biasa membuat kesal Solhee dengan mengatakan kamu selalu membuat makanan untuk ayah sendiri. 아줌마가 우리 아버지 밥상 차리는 걸 못 믿겠어. Solhee menjawab karena itu ayahmu yang mau. Lalu Bongja berkata ke chef, mulai sekarang kamu dan aku harus mencicipi setiap makanan yang dia buat. Karena kita nggak tahu makanan apa yang dia kasih buat ayah. Jadi lebih baik kita berjaga-jaga, dia kan hanya selir ayah. 창공 아닌가? 후궁인가? Setelah mendengar hal itu, para chef pergi dan tinggal hanya Bongja dan Solhee di dapur. Biasanya yang menyerang Bongja, guys, namun kali ini Solhee mengunci dapur dan melemparkan alat ke CCTV supaya CCTV rusak dan Bongja kaget. Di sini mungkin batas kesabaran Solhee sudah habis ya, dan Solhee mengatakan kamu sudah bersikap kurang ajar kepadaku selama 20 tahun dan pasti akan terus seperti itu. Mulai sekarang tidak lagi ya. Lalu Solhee memegang tangannya dan lehernya lalu mendorongnya, guys. Dan tak lama memukul perutnya Bongja dengan keras.
Setelah kejadian itu, Bongja mengadu ke ayahnya dan ayahnya tidak mempercayainya. Justru ayahnya lebih percaya kepada selirnya. Lalu Bongja kesal dan berteriak. Dan hal itu membuat Bongja datang ke detektif dan menyewa detektif itu, lalu memintanya untuk mencari tahu asal-usulnya Solhi, selir ayahnya. 이 여자에 대한 모든 걸 다 알아봤죠. Hein ditelepon karena sudah ditunggu dengan pertemuan grup Herkina. Namun ketika Hein menuju ke sana, penyakitnya kambuh lagi. Hein merasa pusing dan berhalusinasi lagi, dan melihat banyak salju yang membuat Hein ketakutan. Pada saat mau acara penting, penyakitnya justru kambuh. Lalu ada David melihatnya dan bertanya, apakah kamu tidak apa-apa? Apakah kamu sakit? Hein kaget dan menjawab, aku tidak apa-apa, mari kita pergi. Mereka berjalan dan David memegang Hein supaya Hein tidak terjatuh. Tetapi pada saat di lift, mereka bertemu dengan Yunwoo. Yunwoo bertanya kepada Hein karena khawatir, tapi karena Hein masih marah, Hein mencuekin Yunwoo. 무슨 일이야? 잠깐만. Lalu Hein dan David pergi ke atas menemui grup Herkina. David mulai curiga tentang kesehatan Hein dan bertanya kepada Grace, apakah kamu tahu tentang kesehatan Hein dan di mana dia biasa suka check up kesehatannya. Grace menjawab, iya tentu saja saya tahu, tapi sudah lama dia tidak pernah check up di tempat itu. Mungkin bisa saja dia pindah ke tempat lain. Dan David memintanya untuk mencari tahu. 한번 알아보세요. 어느 병원인지. 네. Keesokan harinya, Hein ke dokter untuk memastikan keberangkatan ke Jerman tidak ada masalah karena sudah dekat. Namun dokter berkata lain, mengatakan untuk menunda keberangkatannya dengan alasan setelah pengecekan tes kemarin, sel darah putih Hein sedikit. Itu membuat tubuh kamu lebih lemah dari biasanya. 면역세포 치료는 환자에게서 세포를 채취해서 변형시키는 게 핵심인데. Jadi untuk pergi ke Jerman menjalani pengobatannya belum bisa karena sel darah putihnya harus normal terlebih dahulu. Dengan penjelasan dokter, Hein marah dan tidak mau ditunda, tetap keras kepala mau ke Jerman dan menjalankan pengobatannya walaupun sel darah putihnya tetap rendah. Lalu Hein pulang. 써야 더 갔든가 말든가 하죠. Pada saat keluar ruangan, dokter mengejar Hein, tetapi Hein tetap marah dan mengatakan aku bisa menyembuhkan tumor ini. Dan kebetulan ada Bongja guys yang kebetulan sedang menggips tangannya karena tulangnya bergeser karena Solhi. Dan Bongja mendengar penyakit Hein itu membuat Bongja sedih. Lalu mereka berbicara, Hein meminta bibinya untuk tidak mengatakan kepada keluarga yang lain karena ini hanya sementara. Dan berkata rumah sakit di Jerman bisa menyembuhkannya. Hanya Yunwoo yang tahu tentang penyakitku ini. 고모, 나는 그건 걱정 안 해. 그냥 고모가 누구한테 말할까 봐 걱정이지. Kemudian bibinya menyemangatinya, pasti bisa sembuh. Teman aku Myung mempunyai penyakit yang sama. Dia sudah lama sakitnya tapi sekarang dia sudah sehat dan sembuh total. Dan sering bermain golf beberapa waktu lalu denganku. Dan mereka pamitan dan Bongja memeluknya guys. 진짜 별거 아니지만은 그래도 우리 혜인이 놀랬겠다. Namun karena rasa kurang percaya diri, lalu Bongja menuju mobil mencoba menelpon temannya Myung itu. Namun ponselnya tidak aktif. Lalu Bongja menelpon temannya yang lain menanyakan kabarnya Myung yang mempunyai sakit yang sama dengan Hein. Tetapi Bongja justru kaget karena ternyata temannya itu tidak selamat dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Ternyata itu membuat Bongja kaget dan akhirnya menangis kencang guys. Ketakutan Hein juga tidak akan selamat. Kakeknya Hein menghadiri pameran lukisan dengan tema sejarah Napoleon. Karena menurutnya sejarah Napoleon adalah tokoh favoritnya, yang dimana dia adalah seorang putra dari desa di selatan Perancis yang bisa menjadi kaisar. Ini adalah sungguh ajaib. Lalu kakeknya Hein flashback di mana dia pernah berpidato di sebuah panti asuhan, menceritakan tentang dirinya juga sangat miskin dan selalu lapar pada saat remaja. Dan saat itulah aku membaca biografi tentang Napoleon yang membuat aku jadi berubah dari seorang miskin menjadi sukses. 여러분도 할 수 있어요. 꿈은 크게 꿔요. 큰 사람이 됩니다. Bermimpilah yang besar dan rayalah mimpi itu. Namun guys, ternyata pada saat berpidato di panti asuhan dulu itu ada David kecil dan juga Solhi. Lalu juga ada seorang putri yang memberikan selamat dan bertepuk tangan.
Hubungannya apa di masa lalu itu kita tunggu aja ya guys ceritanya. Lalu David menatapnya dengan penuh kebencian, lalu menawarkan lukisan Napoleon yang ada di rumahnya dihadiahkan untuknya sehingga membuat kakeknya Hein senang dengan David. 결례가 되지 않는다면 회장님께 선물하고 싶습니다. 나한테? Dan Hein bulat dengan keputusannya pergi ke Jerman sendirian tanpa Yunwoo. Bongja mengetahuinya dan meminta untuk ikut dengannya, namun Hein menolaknya. 내가 같이 갈까? 나 금방 여권만 챙기면 돼. Lalu Bongja mencari Yunwoo dan mengatakan kepadanya, kenapa kamu membiarkan Hein pergi ke Jerman sendirian? Kamu kan suaminya dan mengetahui penyakitnya, kenapa tidak menemaninya ke sana sambil menangis? 지병 진한편만 알면 된다던데 왜 혼자 보냈어? Dan Hein di sana mulai menjalani beberapa tes lagi sebelum memulai pengobatannya. Dan Yunwoo berlari di bandara untuk menyusul Hein guys ke Jerman. Ternyata dokter di Jerman mengatakan hal yang sama seperti dokternya di Korea, bahwa Hein belum bisa menjalani pengobatannya karena sekarang kondisinya sedang memburuk dan hanya bisa menunggu sampai kondisi Hein membaik. Based on your test results, it's proving challenging to isolate the immune cells from your blood. Hein sendiri kesal karena selalu disuruh menunggu, membuat Hein putus asa dan tidak punya banyak waktu menurutnya. Kemudian Hein berjalan-jalan ke tempat wisata untuk menenangkan dirinya. Namun di tempat itu ternyata banyak tangga yang membuat Hein kelelahan karena Hein menggunakan sepatu hak tinggi. 계단 왜 이렇게 많아? Lalu tiba-tiba ada yang memanggilnya, yaitu suara Yunwoo, dan menurut Hein sekarang aku sedang berhalusinasi lagi. 이제는 한참까지 들리는 거야, 뭐야? Dan benar guys, ternyata Yunwoo datang dan itu membuat Hein terkejut. Ternyata suaminya menyusul. Yunwoo membawakan sepatu yang nyaman buat Hein dan memakaikannya. Hein bertanya, kenapa kamu tahu aku di sini? 어떻게 알고 있냐? 병원에선 치료 퇴짜 맞고 나갔다고 하고. Aku datang ke rumah sakit dan aku tahu kamu ditolak pengobatannya, dan aku langsung berpikir kamu pasti kesini karena aku tahu kamu suka tempat ini. Kamu selalu ingin kalau bulan madu kesini. Karena kita sudah menikah dan dalam keadaan seperti ini, aku harus selalu berada di sisimu. Hein terharu dan Hein menangis. 이럴 땐 네 옆에 혼자 있기 싫었다고. Dan akhirnya mereka berpelukan. Saat tukang servis berhasil telah membetulkan rekaman CCTV-nya yang di dashboard mobil pedagang gas. Ternyata guys, orang yang memberikan makanan dan mengarahkan ke jalur Hein berburu adalah adik iparnya sendiri. Istrinya Song Chul yang dimana sikap aslinya di depan keluarganya Hein sangatlah kalem dan baik sekali. Dan ternyata istrinya Song Chul bekerja sama dengan David. Mereka berencana memasuki kantor Yunwoo dengan akses adik iparnya Hein. Mereka mengetahui kalau Hein pergi ke Jerman dan Yunwoo menyusulnya. 근데 홍희는 갑자기 독일 왜 간 거야? Mereka menggeledah kamar Yunwoo dan David berkata, kita harus cepat menyelesaikan dengan cepat mumpung rumah ini kosong. Takutnya nanti mereka kembali. Akhirnya mereka melanjutkan pencariannya karena mereka berencana untuk mengusir Yunwoo dari rumah Hein. 야, 천천히 해, 천천히. 밤이 길어. 홍희도 가고 백현우도 따라가는데 뭐. David melihat foto-foto Yunwoo dan Hein dan juga foto USG calon bayi mereka. Adik iparnya berkata sebenarnya mereka saling mencintai, hanya saja mereka tidak sadar karena mereka sering bertengkar. 얘네 얼핏 사이 나빠 보이잖아. 근데 내가 보기엔 아니야. Aku rasa kamu tidak akan menemukan apapun di kamar ini karena Grace telah mengawasinya selama 3 tahun dan tidak menemukan apapun, sangat sulit untuk mengusirnya. Dan David menemukan sebuah brankas di lacinya Yunwoo dan David penasaran akan isinya. Aku yakin betul kalau Yunwoo punya rahasia di balik brankas ini. 비밀 없는 사람이 이런 걸 두진 않겠지. Yunwoo dan Hein makan bersama. Hein meminta makan mie kemasan karena Hein ingin merasakannya sebelum kepergiannya. Hein bercerita jika nanti aku tidak ada, aku tidak ingin diadakan upacara peringatan karena aku tidak suka makanannya. Dan tolong buatlah tulisan berduka yang sangat bagus dan juga buat tulisan yang menggugah tentang aku. 나중에
제사 이런 거 지내지 마 진짜. Yunwoo berkata, apakah ini karena rumah sakit telah menolak pengobatan kamu? Jadi kamu berkata-kata melantur yang membuat Yunwoo makin sedih. Dan tiba-tiba Hae-in mengatakan tentang surat wasiat. Aku sebenarnya memiliki wasiat sebelum kita menikah. Di dalamnya kamu tidak akan mendapatkan apapun kalau terjadi perceraian atau sesuatu hal terjadi kepadaku. 당신한테 한 푼도 안 가. 그게 내 유언장이야. 근데 aku membuatnya karena ibu yang memaksa aku. Jika aku tidak buat, aku tidak diperbolehkan menikah denganmu. Jadi aku harus menurutinya supaya bisa menikah denganmu. Yang sebenarnya aku tidak mau membuat surat itu sama sekali. 그냥 쓴 거였어. 당신이랑 결혼하고 싶어서. Tetapi tenang saja, dalam keadaan seperti sekarang ini aku akan merevisinya. Yunwoo menjawabnya, aku bersyukur kamu mau melakukan itu. Tetapi tidak sekarang, nanti saja kalau kamu sudah sembuh dari penyakitmu dan pulih sepenuhnya. Lalu Yunwoo mengajaknya makan. 먹자. 3분 넘었어. David masih di kamar Yunwoo dan menemukan kartu nama tukang servis CCTV itu. Adik ipar Hae-in bercerita kalau suaminya adalah orang yang benar-benar bodoh. Aku belum pernah bertemu orang yang sebodoh dia, makanya aku menikahinya. 난 최소한 홍수철보단 똑똑하게 살고 있을 것 같거든. Kemudian adik iparnya Hae-in flashback saat dulu mereka makan bersama. Suaminya berkata kalau dirinya tidak menyukai wanita yang lebih tua. Dia alergi katanya, karena akan menyebabkan gatal-gatal dan ruam kalau sampai mendapatkan wanita yang lebih tua. Dan akhirnya aku tertawa dengan perkataannya. 인간 연상 탐지기랄까? Tetapi dia tidak tahu kalau istrinya umurnya sekarang lebih tua dari dia 5 tahun. Apa reaksinya nanti kalau sampai dia tahu? 그렇게 연상 싫어하는 애가 지 와이프 5살 연상인 거 알면. Sedangkan Hae-in dan Yunwoo hubungan mereka mulai membaik. Mereka mulai berani tidur sekamar dan masih merasa canggung tentunya. Mereka hanya tidur sambil berpegangan tangan saja guys. Setelah Hae-in tertidur, Yunwoo pergi ke sebuah gereja dan Yunwoo berdoa di sana. Yunwoo mencoba mendatangi rumah sakit supaya dokternya bisa mencari cara untuk menyembuhkan Hae-in dan dokternya setuju. So, now what? What's your call? Keesokan paginya, Hae-in mendapatkan kabar dari rumah sakit kalau pihak rumah sakit mau meningkatkan sel darah putihnya dengan terapi injeksi dan itu membuat Hae-in senang. 그런데 필그라스틴 요법은 면역 관리가 중요할 거야. David datang ke tempat servis CCTV yang diminta Yunwoo karena dia menemukan kartu namanya. Mungkin David di sini mau mengambil dan menghilangkan jejaknya guys. Grace di spa menghampiri adik iparnya Hae-in lalu marah karena menurutnya dia tidak hati-hati pada saat masang jebakan untuk Hae-in. Sehingga dia terekam CCTV oleh orang lain. 블랙박스 달린 차가 왔다 갔다 하는데 거기서 그러고 있으면 어떡하냐고. Kamu jangan sembarangan, kita hampir mencapai tujuan. Adik iparnya Hae-in berkata apa David sudah memakan semua perusahaan Queen sekarang. Grace menjawab, bukan urusanmu, kamu hanya boleh mendapatkan bagian kamu dan pergi. Dan jadilah profesional, jangan sampai jatuh cinta ke suamimu. Lalu Grace berteriak. 내가 그 영상 지우느라고 편집을 다 배웠어. Ibunya Hae-in dimasaj oleh Grace. Grace di sini menjelek-jelekan Yunwoo guys, sehingga membuat ibunya menjadi ragu kepada Yunwoo. 홍혜인 사장님 유언장 얘기를 해버렸어요. Begitupun juga adiknya Hae-in, kakeknya tetap meminta Yunwoo yang mengatur segalanya sehingga membuat adiknya juga jadi sebal kepada Yunwoo. 나 진짜 매형 때문에 너무 짜증나. Istrinya Songchul melihat suaminya, kemudian dia flashback waktu kecil dia sedang berada di panti asuhan. Ternyata benar, David, Solhee, dan adik iparnya Hae-in ini dia berasal dari panti asuhan yang sama semua. Suatu ketika di tempat bermain, adik ipar Hae-in masih kecilnya melihat dan menghampiri Songchul suaminya. Berkata, apakah kamu putra dari ketua Hong? Apakah kamu putra satu-satunya? Songchul menjawab, kami punya kakak laki-laki tetapi sudah tidak ada. 네가 아까 그 회장님 친손자야? Lalu istrinya memberikan kain kepadanya sambil mengatakan, kita nanti menikah ya kalau sudah besar. Songchul menjawab tidak mau dan berlari guys.
너 나중에 커서 누나랑 결혼하자. 싫어. 야, 왜 싫어? 꿈하는 게 확. Pada saat makan siang bersama istrinya, Songchul menggendong putranya. Semua yang ada di situ mengatakan kalau putranya tidak mirip sama sekali dengan ayahnya. Karena putranya lebih tampan. 근데 건우는 왜 잘생겼지? Lalu ibunya Hein berkata apakah sudah tes DNA? Kamu jangan marah ya, karena ini adalah sudah kewajiban dari keluarga kita. Tes DNA diperlukan. Dan Grace menjawab sudah bu, dan hasilnya 99%, tidak perlu diragukan. Kemudian hal itu membuat Songchul marah dan pergi tidak mau makan siang lagi. 우리 건우 건드리시는 거 못 참습니다. Pada saat di dalam, Songchul meminta maaf kepada istrinya karena dia menurutnya orang terlemah di keluarga karena sering dimarahin oleh kakeknya. Dan juga kamu diperlakukan dengan buruk. Aku jamin dengan kesuksesan aku nanti, kamu tidak akan pernah diperlakukan lagi seperti itu. Dan istrinya hanya diam saja. 내가 좀 더 잘나져 볼게. 아무도 감히 당신 그렇게 대하지 않게. David membuat skenario kalau CCTV pengawas rusak. Kemudian David mendatangkan tukang reparasi untuk CCTV dan ayahnya Hein percaya. Padahal David mendatangkan tukang reparasi untuk berangkas supaya bisa membobol berangkasnya guys. Setelah dibuka, lalu Grace mengeceknya di dalamnya dan ternyata tidak ada apa-apa, hanya ada perjanjian surat cerai. Dan itu pun membuat Grace kaget. Dan surat itu dijadikan senjata untuk mereka. 뭐라고 별 수 있겠니? 오래 버텼다. Hein dan Yunwoo kembali ke rumah sakit menjalani beberapa tes lagi dan pengobatan. Lalu mereka minum bersama setelah selesai. Hein bercerita ke Yunwoo dan flashback ketika masih kecil dia bersama keluarganya bermain di pantai saat liburan musim panas. Saat itu usiaku masih 9 tahun. 9살 때 여름휴가 갔다가 보트를 탔는데 Kami sedang naik perahu dan kemudian terjadi kecelakaan misterius sehingga membuat kami terjatuh semua ke air. Dan kakakku Suwan menyelamatkanku, tetapi setelah aku selamat, kami tidak bisa menemukan dia. Dan pas pada saat ditemukan, dia sudah tidak ada. Kami semuanya kehilangan. Dan mulailah di situ ibuku tidak bisa makan dan tidur dan tidak bisa memaafkan aku. Jadi aku merasa bersalah. 먹지도 자지도 날 용서하지도 못했고. Lalu Yunwoo menenangkan Hein dan berkata itu bukan salahmu. Lalu Yunwoo mencoba menelpon tukang servis reparasi CCTV. Namun tokonya sekarang tutup setelah kedatangan David. Ketua Hong mengadakan rapat keluarga yang diberitahu di mana bagian keuangannya telah korupsi dan memanipulasi keuangan perusahaannya dengan sengaja yang mengakibatkan Ketua Hong juga jadi mendapatkan masalah. 돈이 얼마라고? 총 130억입니다. Menurut ayahnya Hein, karena jumlah yang dikorupsi terlalu besar yang nantinya para petinggi Queen juga akan dipanggil oleh kejaksaan. Begitupun dengan ayah, tapi firma hukum kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mencegahnya. Lalu kakeknya Hein marah dan berkata siapa sebenarnya yang mengincar aku sehingga membuat masalah seperti ini. 송 팀장을 노린 게 아니라 날 노린 거지. 어떤 자식이 대체? Lalu kakeknya Hein dan Solhi bermain Go. Pada saat bermain Go, Solhi menjatuhkan batunya ke lantai yang dimana berpura-pura melihat sebuah penyadap yang membuat kakeknya Hein kaget. Lalu Solhi dan kakeknya Hein meminta security mengecek semua rumah untuk penyadap yang ada dan siapa yang memasangnya. 겁도 없이 감히 누가 설치한 거냐고 이걸. Lalu mereka sengaja mengarahkan ke kamar Yunwoo guys, dan Grace sengaja menyimpan semua alat-alat seperti penyadap dan rekaman-rekaman sadapan supaya bisa ditemukan oleh sekuritinya. Lalu mereka sekeluarga mendengarkan semua rekaman sadapan itu dan mereka semuanya kaget. 이게 왜 백사방 방에서 나와? David mencoba menfitnah Yunwoo supaya diusir dari keluarga Hein. Lalu keesokan harinya ibunya menelpon Hein dan memberitahukan bahwa suamimu telah menyadap rumah kita dan percakapan kita semuanya. Hal itu membuat Hein tertawa dan tentu saja tidak mempercayainya. Kemudian menutup telepon ibunya. CCTV부터 확인하세요. 괜한 사람 몰아가지 마시고. Bongja datang ke tempat detektif karena detektif sudah menemukan apa yang diminta Bongja. Detektif memberitahukan kalau Solhi nama aslinya adalah Oh So-young yang sudah tidak selamat lebih dari 30 tahun yang lalu. Sebelum dia pergi, dia dipenjara dan melahirkan seorang putra di sana, di penjara. 감옥에서 아이를 출산한 걸로 조사됐습니다. 애가 있다고?
Bongja kaget dengan bukti ini dan ternyata dia telah memalsukan surat kepergiannya dan memakai nama orang lain sekarang. Keluarga semuanya sedang berada di kamar Yunwoo, lalu mereka membuka berangkasnya. Dan mereka mendapati bukti berkas perceraian yang Yunwoo buat guys, dan itu membuat mereka shock. 아니, 이 자식 이게 왜 아버지? Ayahnya Hein tetap membela Yunwoo, tetapi kakeknya sudah marah besar dan percaya dengan kebohongan semua ini. Dan meminta Yunwoo dan Hein untuk pulang ke Korea. 빨리 연락이나 해봐. 당장 죽으라 그래. Yunwoo dan Hein di Jerman hubungannya mereka padahal sudah jauh lebih membaik dan mereka tampak bahagia. Tetapi guys, ibunya mengirim foto bukti surat perceraiannya kepada Hein yang membuat Hein shock dan tidak kuat menahan marah. Lalu menunjukkannya ke Yunwoo dan berkata, apakah kamu yang membuatnya? Katakan itu tidak benar. 아니라고 말해. 아니라고 해. Yunwoo yang kaget mendengar Hein berkata itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Yunwoo menjawab, iya benar, aku yang membuatnya. Maaf, aku tidak bilang padamu. 먼저 얘기 못해서 미안해. Lalu Hein hanya diam dan menahan tangis. Begitupun dengan Yunwoo. Ya guys, David berhasil membuat Yunwoo terpojok. Nah guys, sekian episodenya. Please like, sub, dan komen. Terima kasih.